Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan yang like dan komen dimudahkan rezekinya dan selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 281 Apa bedanya dengan perjanjian kami? Subscribe Penatua. Promosi elang ke gajah. Sampai di sini, jumlah pesertanya bahkan tidak sampai 1000. Tampaknya kultivasi setiap orang setidaknya pada tahap ketiga dari alam jiwa roh, dan tidak ada yang bisa dianggap enteng. Semua yang disebut kultivator yang mengambil keuntungan dari krisis tertentu untuk keuntungan pribadi, atau orang-orang yang berpartisipasi untuk menonton pertandingan telah lama dieliminasi. Sekitar 1000 peserta adalah orang-orang yang benar-benar berjuang untuk mendapatkan tempat di peringkat daftar sungai gunung. Kompetisi babak promosi, elang ke gajah, tidak lagi diadakan di bawah patung besar, tetapi dipindahkan ke dataran salju terukir di luar lembah. Dataran salju terukir dulunya adalah tanah datar raksasa, di mana tidak ada vegetasi yang tumbuh, dan hanya sejumlah besar batu bata putih salju yang terlihat dari jauh. Itu menyerupai akibat badai salju, dan terkenal di dan di luar Kin Creek. Dataran salju yang terukir sudah memiliki banyak panggung raksasa yang disiapkan. Setiap panggung memiliki pelindung Kin Creek, hakim, dan penjaga notaris Kin Creek, dengan sejumlah besar kursi yang dipasang di sisi panggung untuk orang-orang duduk dan menonton. Mencapai dataran salju terukir, Suyun menemukan panggung yang ditunjuk melalui tanda, dan berjalan. Saat itu, sisi panggung sudah dipenuhi penonton. Semua kepala yang padat melihat ke atas, melihat orang itu melangkah ke area panggung, semua mata mereka mulai menyala. Ini sebenarnya Wu Yun. Sepertinya kita memilih tempat yang tepat, pertandingan ini pasti akan menyenangkan. Aku ingin tahu siapa yang akan dihadapi Wu Yun. Harapan tinggi. Setiap penonton sangat bersemangat, bahkan ada yang berdiri, meneriakkan Suyun dengan keras, demi meningkatkan moral. Sepertinya Suyun telah mengumpulkan beberapa penggemar dari pertempuran sebelumnya. Suyun menstabilkan ki-nya, setelah memasuki area panggung, dia mengangguk ke pejabat Kin Creek, lalu melangkah ke atas panggung. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan menghadapi saudara Wu Yun di babak ini. Haha, kesempatan yang sangat beruntung, benar-benar kesempatan yang beruntung. Untuk bisa bersilangan pedang dengan brother Wu Yun, Be Xuanming bisa dibilang memiliki nasib baik, hahaha. Saat itu, suara Be Xuanming keluar dari luar panggung. Semua orang menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Be Xuanming memimpin kelompok bawahannya, menciptakan suara gemerisik dari mereka yang meremas saat mereka masuk. Penonton yang tenang langsung riuh. Be Xuanming. Suyun terkejut, dia tidak menyangka akan bertemu dengannya begitu cepat, itu benar-benar sangat kebetulan. Tuan muda, sepertinya kamu pasti akan menjadi yang pertama di Long Hao Nation sekarang. Seseorang di belakang Be Xuanming tertawa. Surga membantuku, sepertinya aku bahkan bisa masuk ke grup gajah. Tidak buruk, hehehe. Wajah Be Xuanming penuh dengan tawa, dia melambaikan kipasnya saat dia masuk, ekspresinya sombong, seolah-olah dia sudah mengepalkan kemenangannya, menyebabkan para penonton mengerutkan kening. Astaga! Keduanya melompat ke atas panggung. Mereka berdiri di sana saling berhadapan. Hakim muncul di antara mereka berdua dan mulai mengumumkan aturan pertandingan. Setelah selesai, Hakim melihat ke kiri dan ke kanan dan berkata dengan tegas, kedua belah pihak, bersiaplah. Suyun menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan Death Sword, lalu mengambil pedang naga terukir dari sarung pedang, tampak seolah-olah dia sudah siap. Be Xuanming meregangkan punggungnya, dan terus mengibaskan kipasnya sambil tertawa, siapkan. Apa saja yang perlu aku persiapkan? Tuan muda ini akan mendapatkan tempat pertama. Dia tidak bisa menang melawanku. Dengan mengatakan itu menyebabkan banyak orang menjadi tidak bahagia. Be Xuanming, bukankah kamu terlalu egois? Seorang pria bertubuh besar berdiri dan berteriak sambil menunjuk Be Xuanming. Pertandingan belum dimulai, dan kamu mengatakan kata-kata arogan seperti itu. Be Xuanming, kamu benar-benar berpikir kamu nomor satu di bawah langit. Agar dia berani mengatakan kata-kata seperti itu, apakah dia punya kartu truf? Siapa peduli, Wu Yun. Kami mendukung kamu, kamu pasti harus menang melawan Be Xuanming. Jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya bersorak sampai wajah mereka memerah, suara mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Haha, sepertinya kalian semua akan kecewa, Wu Yun tidak bisa memenangkanku. Bukankah itu benar saudara Wu Yun? Be Xuanming menyipitkan matanya untuk melihat Suyun sambil tertawa. Suyun tidak mengeluarkan suara, hanya memegang pedangnya dan menunggu dengan tenang. Kompetisi melarang terlalu banyak omong kosong dari para penonton. Saat itu, pejabat itu berdiri dan berteriak. Semua orang dengan cemas tetap diam, menyebabkan sekeliling panggung segera menjadi sunyi. Melihat itu, Hakim mundur beberapa langkah, mengangkat tangannya, dia berteriak. Apakah kedua belah pihak siap? Ya. Kamu bisa mulai kapan saja. Be Xuanming berkata dengan lesu. Baik, Hakim mengangguk, lalu melambaikan tangannya ke bawah, biarkan kompetisi. Mulai. Dengan mengatakan itu, semua penonton di samping menahan napas. Pada saat itu, Suyun yang memegang dua pedangnya langsung menerkam ke arah Be Xuanming,
penuh dengan kiroh ilahi murni, dia bergegas maju seperti badai. Senyum Bei Xuanming membeku di wajahnya, sarafnya berkedut, melihat pupil dingin di bawah topeng, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. So! Kedua pedang itu menebas dengan keras, Bei Xuanming mengelak dengan cemas, tetapi karena itu terlalu tiba-tiba, dia langsung jatuh ke tanah, jatuh tertelungkup di wajahnya. Bang-bang! Kedua pedang itu memotong tanah, menyebabkan gempa bumi saat itu menghancurkan lantai. Melihat itu, mata Bei Xuanming melebar, dia berkeringat dingin dan segera berteriak, Wu Yun. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu mengatakan kamu akan mengakui kekalahan? Petik 2. Siapa bilang aku akan mengaku kalah? Su Yun mengangkat pedangnya dan berkata, kamu jelas-jelas mengambil semua barang bagusku. Aku hanya memintamu untuk meninggalkan mereka di sana, dan tidak menjanjikan apapun padamu. Kamu idiot, sekarang kamu menyalahkanku. Petik 2. Mendengar itu, Bei Xuanming sangat marah, gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagus. Bagus. Wu Yun, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan berbohong kepada aku. Sangat bagus. Tapi itu tidak masalah, kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menang melawan kamu. Jangan meremehkanku. Dengan mengatakan itu, Bei Xuanming melambaikan kipasnya. Mengacungkan tangannya, dia melambai pada Wu Yun, melepaskan sejumlah besar blade ki yang tajam. Itu adalah kiroh angin cepat. Bei Xuanming menggunakan kipas sebagai senjata, menggunakan ki dan udara sebagai serangan, meskipun kipas tidak dapat secara langsung melukai siapapun, tetap saja, itu sangat praktis dengan Swift Wind Spirit Ki. Dengan itu, pelepasan ki Bei Xuanming sangat mudah, dan juga sangat kuat. Bei Xuanming adalah petarung ofensif jarak jauh, dan elemen Profound Spirit Ki-nya adalah Swift Wind Spirit Ki, jadi tubuhnya lincah dan cepat. Langkahnya kuat, dia menarik jarak yang jauh antara dirinya dan Su Yun, sambil terus melepaskan Blade Ki dari kipasnya. Su Yun memegang kedua pedangnya, menatap Blade Ki yang masuk, dia langsung menebas, meskipun Blade Ki banyak, tapi karena kecepatan Su Yun luar biasa, semua Blade Ki dipotong-potong olehnya, tidak ada satupun yang tersisa. Dengan itu, semua penonton, bahkan Bei Xuanming, menghirup udara dingin. Pedang yang sangat cepat, sungguh pedang yang akurat. Tuan muda Bei Xuanming, giliranku. Su Yun menstabilkan dirinya, melihat Bei Xuanming yang sedikit lamban, dia tiba-tiba menyatukan dua pedangnya, mengaktifkan esensi rohnya, mengaktifkan kekuatan gaib monark, dia mengisi kedua pedangnya dengan sejumlah besar Swift Wind Spirit Ki, lalu menebas ke depan. Titik. So. Pedang Ki berbentuk bulan sabit sepanjang 30 meter dilepaskan dari kedua pedang, satu menebas ke tanah, yang lain ke langit, dengan aura cemerlang dan mengesankan terbang ke arah Bei Xuanming. Gambar itu, sepertinya mereka ingin membelah langit dan bumi. Wajah Bei Xuanming berubah. Melihat pedang Ki, dia mundur beberapa langkah. Kapan dia melihat pemandangan seperti itu sebelumnya? Dipaksa mundur sampai akhir, di bawah ketidakberdayaan itu, Bei Xuanming mengatupkan giginya dan mengaktifkan Ki-nya, berencana untuk menghadapi mereka. Kipas surgawi menghancurkan Ki. Bei Xuanming berteriak, kipas di tangannya menari dengan cepat, melepaskan dinding angin. Namun, dinding angin itu seperti kertas yang langsung disayat oleh pedang Ki. Pedang Ki menerobos dan menghantam tubuh Bei Xuanming, dia terlempar jauh. Jatuh langsung ke tanah, tubuhnya memiliki jejak darah yang sangat panjang, dengan sejumlah besar darah mengalir keluar. Dia tampaknya tidak mati, tetapi berkat jubah yang dia kenakan, yang juga merupakan harta karun, melelahkan sebagian besar pedang Ki untuk mengurangi cedera. Jika serangan itu dilakukan pada orang lain, mereka sudah lama terbelah dua. Su Yun tidak menahan sama sekali, dengan kekuatan okultisme monark diaktifkan, seberapa menakutkan langkah ini. Dia memegang kedua pedangnya dan berlari ke depan, tidak memberi Bei Xuanming kesempatan untuk mengambil nafas. Bei Xuanming yang dipukul sangat mengaktifkan harta karun yang tidak diketahui, menutupi tubuhnya dengan lapisan lampu hijau, pulih dengan sangat cepat. Tapi sebelum dia bisa berdiri, dua pedang Su Yun menebas lagi, ujung pedang melepaskan kiroh ilahi murni yang seperti penggiling daging, menebas kepalanya. Bei Xuanming mengatupkan giginya, dan menggunakan kipasnya untuk menghindar. Bang! Bei Xuanming langsung terlempar keluar dari panggung, memuntahkan darah, dia berdiri dengan susah payah. Wu Yun, kamu bajingan. Petik 2. Bei Xuanming terengah-engah, matanya dipenuhi amarah saat dia melihat orang yang berjalan ke arahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Su Yun akan mempermainkannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kultivasinya akan begitu kuat. Ini benar-benar di luar imajinasinya. Bei Xuanming mempertahankan pendiriannya, menatap ke depan, dia tiba-tiba tertawa, hehe, kamu pikir kamu telah menang. Tanpa kartu truf, kamu pikir aku akan datang dan berpartisipasi dalam kompetisi Mountain River List. Petik 2. Dia berkata dengan dingin, lalu dengan cepat mengeluarkan batu abu-abu dari cincin penyimpanannya, lalu menambahkan batu abu-abu itu dengan kiroh mendalamnya, dan langsung melemparkannya ke arah Su Yun. Melihat permukaan batu abu-abu itu dipenuhi dengan pola dan gambar yang halus, ekspresi Su Yun menegang. Batu jiwa. RAAHH. Batu itu tiba-tiba mengeluarkan raungan, setelah itu, batu itu meledak, dan kemudian seorang prajurit yang mengenakan baju besi hitam dengan tombak di tangannya muncul di atas panggung.
Prajurit itu bersenjata lengkap, matanya kuning redup, roh ilahi sejati Ki yang kejam memaksa napas orang menjadi sesak. Begitu dia muncul, dia menatap lurus ke arah Suyun. Bunuh dia, Bei Suanming berteriak. Mati. Prajurit batu jiwa melepaskan binatang buas seperti raungan, lalu berlari ke depan, menyebabkan tanah bergetar tak terkendali. Tombak batu yang tampaknya dicor dari logam dengan keras menghantam Suyun. Suyun mengangkat pedangnya, menghalangi tombak batu. Dong, ledakan intens berkembang, menyebabkan Suyun mundur beberapa langkah. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Dia mengaktifkan mata ilahi skala surgawi dan melihat pejuang batu jiwa dan terkejut. Prajurit alam jiwa roh tahap kelima. Batu jiwa sebenarnya adalah keberadaan tahap kelima. Berapa nilai Soul Stone itu? Itu pasti sangat berharga. Bei Suanming terlalu ceroboh untuk benar-benar menggunakan harta karun seperti itu. Baru pada tahap kelima, apa yang harus ditakuti? Aku berada di tahap keenam. Matanya tajam seperti elang, menatap lurus ke arah prajurit batu jiwa. Kekuatan gaib raja diaktifkan di tubuhnya, roh ilahi sejati Ki menyembur keluar, sebelum dia bergegas maju. Mengaum. Prajurit batu jiwa melepaskan raungan yang mengesankan, cahaya abu-abu melepaskan tombaknya, menghantam tanah dengan keras. Dong, tanah berguncang, seperti perahu kecil yang bergoyang tak henti-hentinya diterpa angin kencang dan badai hujan. Tapi Suyun mempertahankan stabilitasnya, seperti gunung Tae yang tidak bisa jatuh, dia bergegas ke depan, dengan keras menebas dengan kedua pedangnya. Retakan, lengan Soul Stone Warrior dipukul. Hahaha, ini adalah Spirit Soul Realm True Divine Warrior tahap kelima, pertahanannya astronomis, kamu pikir hanya dengan Swift Wind Spirit Ki kamu bisa melukainya. Kamu sedang bermimpi, hahaha, Bei Suanming tertawa panik. Tapi di detik berikutnya, senyum di wajahnya membeku. Melihat pedang melepaskan set Ki, seperti bilah yang berputar melalui tubuh. Retak-retak-retak, prajurit batu jiwa tiba-tiba hancur, tubuhnya terbelah, seperti vas porselen yang dilemparkan ke lantai, itu benar-benar pecah. 282 pengacau, subscribe Penatua. Itu tidak mungkin, itu ilusi, itu pasti ilusi. Bei Suanming menggosok matanya tanpa henti sambil menatap ke depan, dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. True Divine Spirit Ki secara khusus mampu menekan Swift Wind Spirit Ki, karena True Divine Spirit Ki tenang dan dapat menghentikan energi seperti baja. Sudah menjadi rahasia umum bahwa semua orang di benua itu tahu, bahwa dalam pertarungan di mana peralatan, teknik, dan kultivasinya sama, pembudidaya Ki roh angin cepat akan mengalami kesulitan untuk menang melawan pembudidaya Ki roh ilahi sejati. Bahkan jika prajurit itu tidak berguna, itu tidak akan hancur berkeping-keping hanya dengan dua tebasan Suyun. Itu hanya berarti satu hal, kekuatan Wu Yun jauh di atas prajurit itu. Apa tingkat kultivasi dia? Saat itu, ledakan lain dari True Divine Spirit Ki muncul di udara. Setelah merasakannya, wajah Bei Suanming berubah. Ki ini bukan dari Soul Stone, is itu milikmu. Wu Yun, kamu benar-benar dapat mengaktifkan Ki roh ilahi sejati. Kamu berlatih dalam dua jenis Ki roh mendalam yang berbeda. Petik 2. Oh, kamu baru sadar. Suyun berkata, lalu melangkah maju, ingin menyerang Bei Suanming. Setelah mengaktifkan batu jiwa, roh mendalam Ki Bei Suanming kelelahan, dan tidak dapat memblokir serangan kekuatan penuh Suyun, sehingga perut bagian bawahnya dipukul sekali lagi, dan dia ditendang ke udara. So. Pedang kematian melepaskan 10 serangan pedang, karena dilepaskan dari gagang pedang, itu tidak mematikan, tetapi kekuatan gagang pedang menghantam tubuh Bei Suanming, menyebabkan dia merasakan sakit yang hebat, itu menyiksa. Bei Suanming jatuh ke tanah dan memuntahkan darah, tetapi sebelum dia bahkan bisa mengatur napas, Suyun menendang wajahnya dan dia terbang keluar lagi. Setelah dihancurkan ke tanah, dia dalam kondisi yang menyedihkan. Wu Yun, berhenti. Bawahan Bei Suanming di bawah semuanya dengan cemas berteriak ketika menyaksikan adegan itu. Tapi mengapa Suyun mendengarkan mereka? Dia melangkah, lalu bergegas ke sisi Bei Suanming dan secara akurat menginjak lengannya. Retakan. Lengan yang agak tebal dan kokoh itu hancur seperti biskuit, suara patah tulang menusuk telinga dan hati semua orang di bawah panggung. Sangat kejam. Hakim. Seorang bawahan di bawah Bei Suanming bergegas mendekat dan berteriak, cepat buat Wu Yun berhenti. Dia hanya menyiksa tuan mudaku. Cepat suruh dia berhenti. Dia dianggap melanggar aturan. Hakim memandangnya tanpa ekspresi dan berkata dengan acuh tak acuh, jika dia tidak bisa bertarung lagi, dia bisa langsung menyerah dan mengaku kalah. Peserta Bei Suanming belum mengaku kalah, dan dia tidak dalam bahaya, jadi peserta Wu Yun tidak dianggap melanggar aturan. Petik 2. Pria itu langsung tercengang. Tapi dengan sangat cepat, yang lain punya ide. Puan muda. Cepat mengakui kekalahan, jika ini terus berlanjut, kultivasi kamu akan dilumpuhkan oleh Wu Yun. Cepat akui kekalahan. Beberapa dari mereka berteriak pada Bei Suanming. Ya, akui kekalahan. Menderita karena pemukulan dan siksaan kejam Suyun, Bei Suanming segera mengerti, pria ini benar-benar terlalu menakutkan. Dia bukan hanya pembudidaya alam jiwa roh tahap kelima, kemungkinan besar dia berada di tahap ke-6. Bei Suanming tidak cukup kuat untuk melawan seseorang di tahap ke-6, dan menderita di bawah pukulannya, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk membalas.
Selanjutnya, Wu Yun jelas memiliki kekuatan untuk menenangkannya sekali dan untuk semua, tetapi membuang-buang waktu di sini. Kemungkinan besar, dia hanya ingin menyiksanya. Kemudian, Bei Xuanming mencoba yang terbaik untuk berteriak keras, aku akui. Tapi seperti ketika Bei Xuanming ingin menyelesaikan kalimatnya, Su Yun menendang mulutnya. Bang! Bei Xuanming terbang keluar lagi, mulutnya bengkak, dengan lebih banyak darah mengalir keluar, dia berhenti berbicara. Kamu! Bei Xuanming menatap Su Yun dengan amarah yang tak tertahankan. Kemudian, Su Yun menggunakan kakinya untuk menendang mulutnya lagi. Uci! Bei Xuanming memuntahkan darah dan jatuh ke tanah, setiap kali dia ingin meneriakkan kata-kata, tendangan terbang Su Yun akan tanpa ampun memukulnya, sampai-sampai Bei Xuanming menjadi bingung dan kehilangan arah. Mulutnya hancur dan terlihat sangat jelek. Dia menyerah. Hakim, tuan mudaku telah menyerah. Orang-orang di bawah tidak tahan lagi untuk menontonnya dan langsung berteriak keras. Namun, Hakim tidak bergerak sama sekali, seolah-olah tidak mendengar teriakan mereka, telinganya hanya bisa mendengar keduanya di atas panggung. Bei Xuanming yang sudah merasa pingsan tidak memiliki energi lagi untuk melawan, mulutnya penuh dengan darah, dan dia berjuang untuk bergumam, Aisur. Bang! Bei Xuanming terbang keluar lagi. Hakim, 2. Bang! Aku hanya ingin sur. Bang! 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 Semakin banyak Bei Xuanming berbicara, semakin ganas serangannya, dia seperti bola pingpong yang dilempar di sekitar panggung. Sampai akhir, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Tapi posisinya saat ini sudah sangat dekat dengan Hakim. Dia membuka matanya yang bengkak, menatap Su Yun yang mendekat dengan kabur, mendapatkan kekuatan entah dari mana, tiba-tiba, dia berbalik dengan tiba-tiba dan bergegas ke Hakim. Rintik. Bei Xuanming berlutut di depan Hakim dan berteriak, Hakim. Aku. Astaga. Tepat pada saat Bei Xuanming berteriak, pedang tajam menusuk dari belakang. Suara mendesing. Pedang itu diselimuti dengan kiroh ilahi murni yang tebal, seolah-olah telah menembus kehampaan, ia meluncur dengan mudah. Sur. Uci. Saat Bei Xuanming hendak meneriakkan, render, pedang tajam itu menukik dan menembus dadanya. Memberikan. Bei Xuanming menggigil di mana-mana, matanya redup, sangat menyakitkan sehingga dia akan pingsan. Pedang itu telah menembus dadanya, dan meskipun itu tidak fatal, tetapi dia telah kehilangan banyak darah, siapa yang tahu apakah dia bisa bertahan. Mendengar itu, Hakim akhirnya mengangkat tangannya. Kompetisi sudah berakhir, dia berteriak keras, dan kemudian melanjutkan, peserta Bei Xuanming telah menyerah, kemenangan jatuh ke tangan peserta Wu Yun. Besar. Setelah berakhir, para penonton menjadi gempar, banyak dari mereka bertepuk tangan. Sepertinya Bei Xuanming tidak disukai oleh mayoritas. Hanya saja, apa bedanya jika Bei Xuanming menyerah atau tidak? Dia telah kehilangan kesadarannya, dan juri juga akan mengakhiri kompetisi. Melihat Bei Xuanming yang seluruh tubuhnya berlumuran darah dan pingsan, banyak orang tidak tahan untuk terus mencari. Perbedaannya terlalu besar, Su Yun praktis tidak mengalami cedera. Bei Xuanming bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan hartanya yang kuat, dan benar-benar ditekan dan harus bertahan. Beberapa pembudidaya roh sudah berlari ke atas panggung dan menyelamatkan Bei Xuanming. Aku protes. Saat itu, kelompok Bei Xuanming semua mulai membuat keributan. Semua orang menoleh untuk melihat ke arah mereka, hanya untuk melihat beberapa pria berjalan lurus ke arah Hakim dan menunjuk ke arah Su Yun, Hakim. Dia mencoba membunuh dengan niat. Aku keberatan. Mencoba membunuh dengan niat. Ya, itu benar, Tuan Muda keluarga aku tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Dia sebenarnya masih terus menyerang, jika bukan dengan niat, lalu apa? Hakim, kamu harus menghukum peserta Wu Yun. Pria itu berteriak. Bagi aku, peserta Bei Xuanming sebenarnya memiliki kekuatan untuk menghindari Wu Yun, tetapi dia tidak tepat waktu, mengikuti logika, peserta Wu Yun tidak dianggap memiliki niat untuk membunuh. Selanjutnya, peserta Bei Xuanming tidak mati. Petik 2. Tapi Tuan Muda aku menjadi seperti itu hanya untuk menyerah, dan lebih jauh lagi, itu semua hanya keberuntungan, dan Tuan Muda aku sudah seperti itu, siapa yang tahu apakah dia hidup atau mati, bagaimana mungkin Wu Yun tidak bersalah? Dia membalas dengan percaya diri. Jika Wu Yun bersalah, lalu bagaimana dengan pertarungan antara Bei Xuanming dan Hong Yan? Bagaimana dengan itu? Saat itu, seorang kultivator laki-laki di kursi berdiri dan bertanya. Betul sekali. Bei Xuanming memprovokasi Hong Yan, dan tidak mengizinkannya untuk menyerah atau menyerah, dan sangat kejam terhadap seorang wanita. Dia layak mendapatkan kesulitannya. Petik 2. Kultivator Wu Yun melakukannya dengan baik. Jangan katakan bahwa kultivator Wu Yun hanya memukuli Bei Xuanming, bahkan jika dia telah membunuh Bei Xuanming, kami akan mendukungnya. Ya, dukung dia. Beberapa tuan muda yang bersemangat semuanya berdiri ketika mereka merasa marah dengan ketidakadilan. Ini. Melihat orang-orang yang mendukung Su Yun, bawahan Bei Xuanming semua merasakan tekanan, mereka tidak dapat membalas, dan melihat bahwa itu tidak ada gunanya, mereka tidak punya pilihan selain menyelinap pergi. Terima kasih. Su Yun mengangguk pada penonton, lalu melompat turun dari panggung dan pergi.
Di atas panggung, rentetan serangan Su Yun ke Bei Xuanming bukan hanya pukulan sederhana, setiap tendangannya dijiwai dengan mendalam spirit ki, dan langsung digunakan pada tubuh Bei Xuanming, menambahkan serangan pedang terakhir. Bei Xuanming adalah seperti panah manja dan patah, di ambang kematian. Su Yun tidak akan pernah memberikan belas kasihan kepada Bei Xuanming, bukan hanya karena keluhan di sepanjang jalan, tetapi karena dia telah mengambil hadiah Bei Xuanming sementara tidak menyetujui rencana menyerah Bei Xuanming, dan membuat marah Bei Xuanming. Dengan kepribadiannya, dia tidak akan membiarkan Su Yun pergi. Bei Xuanming bukan orang baik, jadi Su Yun sama sekali tidak sopan, memamerkan kekuatannya dan menghancurkannya. Sangat cepat. Masalah Wu Yun yang menghancurkan Bei Xuanming menyebar seperti sayap, dengan cepat menyebar melalui seluruh kompetisi daftar sungai gunung, membiarkan semua orang yang memperhatikannya menjadi gembira, dan memuji Wu Yun, tetapi ada orang yang tidak mengerti. Dan pergi untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi. Setelah jelas tentang apa yang sedang terjadi, mereka juga memuji Wu Yun. Nama Wu Yun dengan cepat menjadi terkenal, tetapi pada saat yang sama, ada beberapa nama lain yang menyebar melalui kompetisi pemilihan daftar sungai gunung. Bai Yansan, Wu Kenyan, Xiao Yuanba, Mo Ye serta Chang Hong. Selain Bai Yansan, Wu Kenyan yang merupakan dua wanita yang menggunakan kekuatan luar biasa mereka untuk mengalahkan lawan mereka, tiga lainnya juga menunjukkan kekuatan yang luar biasa, dan meninggalkan bekas yang dalam pada orang lain. Kelima orang ini sudah terpilih menjadi peserta kelompok naga. Dan Wu Yun, termasuk dalam kelompok juga. Mengenai berita ini, Su Yun tidak terlalu mempedulikannya, hatinya khawatir tentang tungku pil di dalam gua. Setelah turun dari panggung, mengambil beberapa pil pemulihan dari para pembudidaya roh, dia dengan cemas berlari kembali ke guanya sendiri. Setengah jalan di jalan. Kakak Wu Yun, hahaha, kerja bagus. Kamu melakukannya dengan baik, hahaha. Serangkaian tawa keluar, itu adalah Wang Zhongshan dan yang lainnya. Tampaknya mereka telah menerima berita tentang itu juga. Kakak Wu Yun, kamu benar-benar hebat. Kamu benar-benar telah membalas dendam untuk kami. Petik 2. Begitu banyak saudara kita yang meninggal di bawah Bei Xuanming, sekarang Bei Xuanming telah dipukuli dengan sangat buruk oleh saudara Wu Yun, kamu benar-benar membantu kami melepaskan kebencian ini. Saudara Wu Yun, bagus sekali. Semua orang berteriak dengan antusias, setiap orang memiliki cahaya di mata mereka, kata-kata mereka datang dari lubuk hati mereka. Sama-sama, lagi pula, kita semua saling kenal, lebih jauh lagi, aku tidak suka Bei Xuanming itu. Balas dendam telah diambil, dan semua orang bisa merasa nyaman. Tetapi sebenarnya, Bei Xuanming dan anak buahnya masih hidup, dan aku tidak yakin apakah mereka akan mencoba membalas dendam. Jadi semuanya, harap berhati-hati. Dan di sisi Hong Yan, tolong kirim beberapa orang lagi untuk merawatnya. Ketika ada kesempatan, cepatlah dan kembali ke Longmao Nation. Kata Su Yun. Kami tidak terburu-buru untuk kembali, kami masih ingin melihat saudara Wu Yun berjuang menuju kelompok naga. Wang Zhongshan tertawa. Su Yun tertawa, dan tidak banyak bicara. Wang Zhongshan dan yang lainnya telah kehilangan kualifikasi mereka untuk bersaing, dan bermalas-malasan di sana-sini, menemukan pertandingan untuk ditonton. Mereka tidak berani mengganggu Su Yun, jadi setelah mengobrol sebentar, mereka pergi. Su Yun kembali ke guanya. Hanya saja, bahkan sebelum melangkah ke pintu masuk guanya, bau memabukkan memenuhi udara. Ini adalah... Su Yun terkejut. Dia ingat mengatur susunan untuk guanya, jadi bagaimana baunya bisa keluar dari penghalang? Apakah seseorang menerobos masuk ke gua aku? Memikirkannya, wajah Su Yun menjadi cemberut. Di benua bela diri langit, terlepas dari siapa itu, tidak ada yang bisa menerobos ke tempat latihan atau gua tempat tinggal orang lain, karena itu dianggap sebagai provokasi telanjang. 283 cium aku sekali, subscribe Penatua. Su Yun berlari ke guanya, hanya untuk merasakan aromanya semakin pekat. Itu adalah aroma penyelesaian pil. Dan, seseorang benar-benar membukanya. Kalau tidak, aromanya tidak akan terlalu padat. Siapa? Su Yun memegang Death Sword dan bergegas masuk, dia meraung, benar-benar marah. Dia tidak takut membuat hal-hal besar, bahkan jika itu menjadi sebuah adegan, dia akan dilindungi oleh pelindung Qin Creek. Dia bergegas masuk dengan sangat cepat, setelah itu, dia mencapai ujung gua. Di dalam sana, susunan yang menjaga suhu tungku telah berhenti, dan bagian atas tungku terbuka, saat gelombang ki putih pucat yang seperti kabut menghilang. Suasana tenang di sekitar tungku, tidak ada seorang pun di dalam, seolah-olah tidak ada orang yang masuk. Pikiran Su Yun meregang kencang, dia berlari sepanjang jalan, hanya untuk melihat bahwa pil-pil itu tergeletak di sana dengan sempurna. Apa yang sedang terjadi? Su Yun tidak mengerti, bukankah orang di sini untuk mencuri pil? So. Tiba-tiba, suara robekan udara datang dari belakangnya. Su Yun segera bereaksi, membalikkan tubuhnya dan mengeluarkan Death Sword. Sial. Ada suara pedang yang jelas dan tajam beradu, diikuti oleh dua sosok yang mundur. Su Yun merasa tangannya menjadi sedikit mati rasa, lawannya sangat kuat. Kinya bahkan lebih kuat dari yang dia pikirkan. Siapa ini? Dia menstabilkan tubuhnya dan melihat ke depan, hanya untuk melihat peri seperti orang yang mengenakan jubah putih berdiri di depannya.
Orang di depan benar-benar pemandangan yang menawan, matanya seperti bintang, bibirnya yang kemerahan lembut dan indah, rambut hitam panjang yang jatuh ke pinggangnya bergoyang lembut, wajahnya yang sempurna dan cantik, seluruh dirinya sempurna. Setiap gerakan yang dia buat, setiap napas yang dia ambil, makhluk yang sepertinya membuat seluruh dunia sedikit membosankan, makhluk macam apa dia? Manusia seperti itu seharusnya tidak ada di dunia. Melihat orang yang begitu dekat dengannya, pikiran Suyun tiba-tiba menjadi lesu, tetapi dia mendapatkan kembali fokusnya, dan berbicara, Long Xianli. Dia tidak mengenakan kerudung, tetapi bahkan jika dia mengenakannya, Suyun akan dapat mengenalinya. Wajah cantik Long Xianli tiba-tiba muncul dengan sedikit kemarahan, dia mengatupkan giginya dan tiba-tiba mengangkat pedang putihnya, menyerang langsung ke Suyun. Pergi dan mati, tak terbatas, suara dingin, namun menyenangkan terdengar. Oh! Suyun tidak menyangka Long Xianli akan muncul di sini. Selanjutnya dia akan menghunus pedangnya ke arahnya saat muncul, dan dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Apa? Pedang putih salju Long Xianli menembus, tetapi saat itu mencapai hati Suyun, ujung pedangnya menyimpang, dan langsung menembus di bawah lengannya. Suyun. Melihat itu, Long Xianli marah, tetesan air mata berkilau muncul di matanya, mengapa kamu tidak menghindar? Kenapa aku harus menghindar? Kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Bukankah kamu di sini untuk membunuhku? Suyun tersenyum, lalu mengulurkan tangannya dan melepas topengnya, segera wajah putih pucat dan sangat menawan muncul di mata Long Xianli. Ada perbedaan besar dalam penampilannya dibandingkan dengan masa lalu. Saat ini, mata Suyun praktis hitam murni, seperti dua pintu masuk ke jurang, dan jika seseorang melihat langsung ke dalamnya, itu seperti jatuh ke dalam perangkap yang sulit untuk dilepaskan. Selain itu, wajahnya sangat putih, seolah-olah dia terluka parah, tetapi wajahnya tetap menarik dan menawan, mampu menarik perhatian beberapa orang. Long Xianli diam-diam terkejut, dan bertanya, apa yang terjadi padamu? Aku menjadi seperti ini setelah kembali dari alam jahat. Suyun tertawa pahit. Kata, Evil Realm, menyebabkan mata Long Xianli bergetar, kamu pergi ke Evil Realm. Kapan kamu pergi ke sana? Setelah pertempuran di Blossom Heart Valley, aku dikejar oleh orang-orang spirit di Mendao, dan tidak punya pilihan selain memasuki Evil Realm. Suyun berkata dengan lembut. Memikirkan tentang waktunya di sana, itu benar-benar peristiwa yang menyedihkan, jika bukan karena dia beruntung, dia benar-benar mungkin sudah mati di sana. Jadi kau selalu berada di alam jahat, kupikir. Long Xianli menggigit bibirnya, matanya terkulai ke bawah, ekspresi rumit menyebar di penampilannya yang mungil. Kamu pikir aku mati? Suyun tertawa. Jika kamu mati, itu bagus. Long Xianli tiba-tiba menjadi dingin lagi dan mendengus, kamu membunuh penatua klan pedang abadi Shen Hong. Kami benar-benar tidak bisa didamaikan. Aku akan senang jika kamu mati. Shen Hong. Tawa Suyun berhenti tiba-tiba, dia menggelengkan kepalanya, aku membunuhnya. Karena dia membunuh tuanku, jadi aku pasti tidak akan membiarkannya. Petik 2. Tuanmu, kapan tetua klan Shen Hong membunuh tuanmu? Suyun menjawab, dia hanya tersisa dengan jiwanya. Dia disegel dalam harta karunku, dan hari itu di puncak Wushuang Jue, Shen Hong tiba-tiba membuatnya bergerak, dan ingin membunuhku. Untungnya, tuanku bergerak, dan melindungiku, tapi bagaimana bisa jiwa bertahan melawan serangan Shen Hong? Itulah mengapa guru meninggal. Jika aku tidak membunuhnya, bagaimana aku bisa terus ada? Mendengar itu, Long Xianli menyadari semuanya sekarang, tidak heran dia tampak gila hari itu. Dia sangat tidak menentu pada saat itu, jadi ada alasan untuk itu. Xianli, apakah kamu ingin membalas dendam dan membunuhku? Suyun tiba-tiba bertanya. Tentu saja, suara Long Xianli tegas. Baik, Suyun mengulurkan tangannya dan menutup matanya, seolah-olah dia sedang menunggu untuk dipotong. Mata Long Xianli menjadi curiga dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Saat itu di puncak Wushuang Jue, aku dikepung. Jika bukan karena kamu bergaul dengan mereka, mungkin tidak akan mudah bagi aku untuk pergi. Aku berutang satu kepada kamu, jadi sekarang, aku mengembalikannya kepada kamu. Kamu pikir itu bisa berakhir begitu saja? Petik 2. Long Xianli tidak bergerak, tetapi wajahnya yang cantik menjadi lebih dingin. Suyun, masalah ini tidak akan berakhir seperti itu. Aku pasti akan membalas dendam atas kematian klan Elder Shen Hong, dan aku pasti harus membersihkan penghinaan yang ditimbulkan pada sekte pedang abadi aku. Aku ingin mengalahkanmu dengan adil dan jujur. Ini adalah daftar sungai gunung, karena kamu telah bergabung dengan mereka, maka naiklah ke atas panggung dan bersainglah. Aku tidak percaya bahwa kamu berani menggunakan kristal surgawi dan kekuatan gaib raja di sini. Selama seseorang memperhatikan, identitas kamu sebagai tanpa batas akan terungkap, dan pada saat itu kamu pasti akan menjadi lebih buruk, dan jika kamu tidak menggunakan harta yang kuat itu, mengapa sekte pedang abadi aku harus takut kepada kamu? Oh. Suyun tiba-tiba mencondongkan kepalanya ke dalam, menatap wajah cantik itu, dia bertanya, Xianli, kamu berencana untuk melawanku di atas panggung? Melihat wajah yang beringsut lebih dekat, Long Xianli terkejut, pipinya memerah, dia mundur beberapa langkah, lalu berbalik dan mendengus, aku tidak mengikuti kompetisi, apalagi aku tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya, jadi bagaimana? Bisakah aku bertarung denganmu? Yang bertarung denganmu secara alami adalah para jenius dari sekte. Suyun,
Kamu lebih baik bersiap-siap. Petik 2. Oh, apakah begitu? Suyun tertawa, lalu tiba-tiba, dia menggerakkan matanya dan berkata, Xian Li, karena memang begitu, aku tidak bisa melarikan diri, aku harus melanjutkan, tapi karena kita sudah membahas ini, bukankah itu membosankan? Mengapa kita tidak menambahkan beberapa warna padanya? Warna, Long Xianli sedikit bingung, warna apa? Sederhana, Suyun berkata, berapa banyak muridmu yang dipromosikan? 2. Yansan dan Kaifeng. Baiklah, jadi dalam pertempuran berikutnya, jika aku bertemu mereka, dan bahkan menang melawan mereka, kamu harus berjanji padaku satu syarat, dan jika aku kalah dari mereka, maka aku akan pergi dan meminta maaf di depan Shen Hong. Kubur, bagaimana dengan itu? Wajah Suyun berubah serius. Mendengar itu, mata Long Xianli menunjukkan kecurigaan, apakah kamu serius? Xianli, kamu dan aku kembali, tidakkah kamu tahu orang seperti apa aku ini? Suyun menunjukkan pose yang benar. Long Xianli mendengus, dia tidak membelinya, dan kembali dengan pertanyaan, bagaimana kondisimu? Kondisi aku sederhana, jika aku bisa menang melawan 2 murid sekte pedang abadi kamu, maka kamu hanya perlu menciumku sekali dan itu saja. Selesai, dia menunjuk wajahnya yang pucat namun tebal, dan terkekeh. Long Xianli adalah seseorang yang secara alami tidak terjangkau, yang memiliki sikap seorang gadis suci, untuk dicium olehnya, itu adalah sesuatu yang sulit dibayangkan. Suyun berpikir dalam benaknya. Tapi siapa yang tahu dengan mengatakan itu, rasanya seperti menusuk hatinya, Long Xianli langsung mengamuk. Wajahnya menjadi merah padam, dadanya mulai bergelombang dengan keras, nyala api yang tidak dapat padam di matanya, dia mengatupkan giginya, dan dia benar-benar mengangkat pedangnya dan menunjuk ke Suyun. Pria yang tidak tahu malu. Kamu berani memperlakukan aku dengan tidak hormat. Aku akan membunuhmu. Kali ini, Suyun tidak yakin apakah Long Xianli benar-benar akan membunuhnya, dia segera mundur selangkah dan mundur. So. Pedang putih itu menusuk dadanya, bahkan baju master pedangnya terpotong. Hati Suyun dipenuhi dengan keterkejutan, dan dengan cemas berkata, Xianli, kamu tidak berani. Siapa bilang aku tidak berani? Long Xianli menjawab dengan marah. Lalu kamu tidak memiliki kepercayaan pada murid-muridmu. Kamu pikir sekte pedang abadiku takut padamu? Long Xianli memantapkan dirinya, dan menatap Suyun, dan berkata dengan marah, baik. Suyun, aku berjanji kepadamu. Jika kamu menang melawan murid-murid aku akan menyetujui permintaan kamu, tetapi jika kamu kalah, kamu harus berlutut di depan makam penatua klan Shen Hong untuk bersujud dan mengakui dosa kamu. Tentu saja, itu tidak akan menjadi masalah. Suyun menjawab dengan santai. Kita lihat. Long Xianli mendengus, lalu dengan marah mengambil pedangnya dan berbalik untuk pergi. Melihat tampilan belakang Long Xianli yang indah dan menarik, sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan yang aneh. Tapi kondisinya dibuat karena iseng, dan bercanda dengan Long Xianli. Dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Ketika Long Xianli pergi, Suyun dengan cemas berbalik dan berlari kembali ke tungku. Mengambil pil dari tungku, Suyun meliriknya, dan kemudian dengan tidak sabar meletakkannya di tanah, dan sekali lagi menghancurkannya, lalu mengeluarkan lebih banyak bahan dan mulai mengerjakannya. Setelah itu, dia menempatkan mereka ke dalam susunan tungku. Setelah mengatur bahan-bahannya, dia melemparkan semuanya, dan sekali lagi mulai meramu pil. Dia berani mengatakan, Long Xianli pasti telah memeriksa efisiensi pil, tetapi sangat disayangkan, itu bukan produk jadi, karena dia ingin memurnikan pil menjadi sejenis bahan. Bahan-bahannya sendiri tidak memiliki hasil yang sangat baik, dan tidak terlalu menarik. Kintrick memiliki begitu banyak ahli, menambahkan pelindung Kintrick yang tak terduga, bahkan jika aku memiliki kristal surgawi, bayangan sprite, dan kekuatan gaib raja untuk melindungi diri aku sendiri, aku masih akan kesulitan menjaga diri aku sendiri, menyebabkan masalah di sini hanya akan mencari kematian, aku perlu memikirkan cara sebagai rute mundur. Jika aku bisa mendapatkan True Heaven's Mirror, itu akan menjadi yang terbaik, tetapi jika aku tidak bisa, aku harus pergi lebih awal. King Air belum ditemukan, aku tidak bisa kehilangan nyawaku. Suyun menutup tungku dan berpikir. Selama beberapa hari berikutnya, dia tinggal di gua yang tinggal, mengurus tungku. Tapi dengan sangat cepat, kompetisi dimulai lagi. Apakah peserta Wu Yun ada di sini? Silakan cepat menuju ke dataran salju terukir. Kompetisi promosi grup gajah menjadi singa akan segera dimulai. Suara pembudidaya bergema ke dalam gua. Setelah menyelesaikan kompetisi grup gajah hingga singa, dia kemudian akan memasuki grup naga, dan akan memenuhi kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat Mountain River List. Dan memiliki kualifikasi untuk memasuki Istana Suci. 284 anggota Sekte Langit yang mendalam, subscribe Penatua. Gajah ke singa. Jumlah peserta yang tersisa saat ini sekitar 300 orang. Benua bela diri langit sangat besar, seberapa menakutkan skala 300 orang dibandingkan dengan seluruh benua. 300 orang ini, semuanya bisa dianggap jenius, semuanya jenius luar biasa. Sampai di sini, bahkan dengan kultivasinya di tahap ke-6 alam jiwa roh, Suyun tidak berani memperlakukan mereka dengan enteng. Meskipun lawan yang dia hadapi sebagian besar berada di tahap ke-4, harta karun pada mereka jelas tidak normal.
Hanya pembangkit tenaga listrik besar yang mampu merawat para jenius, dan keberadaan ini tidak pernah kekurangan dalam hal harta yang baik. Suyun berjalan ke dataran salju terukir, mendekati lokasi kompetisi, dia bisa mendengar suara bising dari tempat tersebut. Untuk 3 kompetisi terakhir, King Creek akan menahannya di luar, sehingga semakin banyak pembudidaya roh yang dapat melihat kompetisi para jenius hanya dengan memasuki dataran salju terukir. Menambahkan peserta yang tereliminasi, kursi saat ini di dataran salju terukir tidak terbatas hanya 10.000 orang, menambahkan semua napas mereka bersama-sama, konvergensi udara sudah cukup untuk membentuk aliran udara yang besar dan kuat. Ketika Suyun masuk ke arena kompetisi, beberapa panggung sudah bertarung dengan penuh semangat, semua penonton terpaku pada panggung. Suyun melirik, memperhatikan panggung tetangga, seorang wanita cantik mengenakan pakaian Blade Master, memegang pedang, dengan ganas menyerang lawannya. Bai Yansan. Swift Wind Spirit Ki berputar di sekitar tubuhnya tanpa henti, dia sangat fokus dan teliti, permainan pedangnya tegas dan tepat, dengan keras menebas jalannya. Dia sombong, benar-benar menekan lawannya. Terlepas dari tingkat kultivasi, Profound Spirit Ki, teknik atau aura, lawannya kalah darinya. Dalam waktu singkat, kekuatan Bai Yansan sangat kuat seperti prajurit surgawi, dan hanya orang luar biasa yang bisa bersaing dengannya. Suyun diam-diam berpikir. TN, versi Cina berbicara tentang bagaimana kekuatan Bai Yansan tampaknya meningkat ke jumlah yang tidak diketahui, seperti wanita surgawi yang sombong, tetapi kedengarannya sangat aneh jadi aku pergi dengan, seperti prajurit surgawi. Peserta Wuyun memasuki panggung. Saat itu, seorang juri berteriak di atas panggung, menarik kembali tatapan para penonton. Saat Suyun melangkah ke area kompetisi, banyak orang yang telah menonton pertandingannya sebelumnya mulai berteriak dengan antusias. Cepat lihat, Wuyun ada di sini. Petik 2. Wuyun, kamu harus menang. Aku ingin melihat apakah Wuyun benar-benar misterius seperti yang dikatakan rumor. Lapangan kompetisi menjadi gempar, suara-suara itu terus berlanjut tanpa henti. Wang Zhongshan, Li Qing dan yang lainnya duduk di tribun penonton, dan melambai ke arah Suyun. Ketika King Creek mengadakan kompetisi di luar, Wang Zhongshan membawa pengawalnya yang berada di luar, dan membuat mereka menjaga Hongyan. Kemudian, dia sendiri berlari keluar untuk menonton kompetisi. Meski sempat kalah, kompetisi-kompetisi berikut ini tetap sangat menarik minat kelompoknya. Di bawah gelombang teriakan, Suyun berjalan ke arena paling tengah. Semua orang memusatkan perhatian mereka padanya. Selanjutnya, bisakah kami mengundang peserta Sun Zimiao? Hakim berbicara lagi. Dengan itu, sekelompok orang berjalan menuju arena. Ada 2 orang, satu tinggi dan satu pendek, satu besar dan kokoh sementara yang lain kurus. Yang kurus memiliki rambut panjang, sedangkan yang besar memiliki potongan kru, keduanya mengenakan gaun abu-abu dan hitam, mantap berjalan di atas. Ketika mereka berdua masuk, teriakan dan teriakan orang banyak menjadi berlebihan. Sun Zimiao, ya Tuhan, apakah dia Sun Zimiao yang berurusan dengan Gu Yuanxin hanya dalam 5 langkah? Aku tidak pernah berpikir bahwa Wuyun akan bertemu dengannya. Gu Yuanxin, Sun Zimiao, siapa itu? Idiot, kamu bahkan tidak tahu siapa Gu Yuanxin. Dia adalah jenius mutlak dari wilayah benua utara kami, dikatakan bahwa setiap kali dia bertarung, pertempuran tidak akan berlangsung lebih lama dari 1 dupa waktu, dia memotong semua yang ada di jalannya dan dikatakan tak terkalahkan. Semua orang mengira dia akan dapat dengan mudah naik ke grup naga, dan bergabung dalam kompetisi peringkat Mountain River List, tetapi siapa yang tahu bahwa dalam pertandingan promosi elang ke gajah, dia bertemu Sun Zimiao, dan coba tebak apa yang terjadi. Dia dikalahkan oleh Sun Zimiao dalam 5 gerakan. Sialan, bagaimana kamu tahu itu? Kamu idiot, bukankah kamu baru saja mengatakan itu? Oh benar. Tapi karena kamu mengatakan itu, ini berarti Wuyun dalam masalah. Gu Yuanxin adalah seorang jenius, tetapi dia dengan mudah diselesaikan oleh Sun Zimiao. Bukankah itu berarti bahwa Sun Zimiao adalah seorang jenius di dalam para jenius? Hehehe, aku ingin tahu berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan Wuyun. Jangan berpikir bahwa Wuyun bertarung dengan mudah sebelumnya. Gu Yuanxin adalah pengecualian, dalam daftar sungai gunung, siapa yang tahu berapa banyak pembudidaya ahli, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Bakat ada di mana-mana, hanya para jenius absolut yang dapat mempertahankan posisi mereka. Tapi kita harus tetap menonton dengan serius dan melihat apakah kita bisa belajar beberapa hal dari pertarungan mereka. Suyun melirik 2 orang yang mendekat, tetapi kemudian dia melihat bahwa mereka berdua sedang berbicara di antara mereka sendiri dan bahkan tidak memandangnya, dan berhenti hanya ketika mereka mencapai sisi panggung. Semoga berhasil, saudara muda. Pria kokoh dan kuat itu berkata, dan kemudian pergi ke kursi di samping. Pria kurus dan berambut panjang itu tertawa, lalu melangkah ke arena. Keduanya memasuki arena dan berdiri saling berhadapan. Hakim masuk, sementara pejabat itu mulai berbicara. Pertandingan kelima, babak promosi, gajah menjadi singa. Berasal dari kota naga langit dari bangsa Longao, kami memiliki peserta Wuyun, melawan murid sekte langit mendalam dari benua selatan, peserta Sun Zimiao, dapatkah kedua peserta bersiap-siap? Sekte langit yang mendalam.
Jantung Suyun melonjak, dia menatap pria yang tampak lemah itu, jejak kemarahan melintas di matanya di bawah topeng. Oh, apakah kamu memiliki permusuhan terhadap Sekte Langit yang mendalam? Sun Zimiao yang berada di seberangnya tertawa dan berbicara. Suyun sedikit mengernyit, mengapa kamu mengatakan itu? Karena aku melihat kemarahan di matamu. Keterampilan observasimu bagus. Suyun menarik napas dalam-dalam, sorot matanya memulihkan ketenangan. Kekuatanmu juga bagus. Sun Zimiao berkata tanpa menahan diri. Suyun tidak menjawab. Dia mengeluarkan pedang naga terukir dari sarung pedang, dia memegang pedang kematian di satu tangan dan pedang naga terukir di tangan lainnya, menatap lawannya dengan sepenuh hati. Sun Zimiao juga mengeluarkan senjatanya. Itu bukan pisau atau pedang, tapi sepasang sarung tangan. Sarung tangan itu berwarna coklat muda, di permukaannya ditutupi dengan simbol-simbol kecil yang padat, siapapun yang melihatnya akan merasa kulitnya mati rasa. Sun Zimiao mengaktifkan Profound Spirit Ki-nya, mengambil sikap seperti harimau yang siap menerkam. Sekte Langit Mendalam kami bukanlah sekte kelas 3, dan kami telah memprovokasi banyak orang. Kamu dipanggil Wu Yun kan? Aku tidak tahu permusuhan apa yang kamu miliki dengan Sekte Langit Mendalam aku, tetapi hari ini, aku akan membuat kamu menyerah pada Sekte Langit Mendalam aku. Aku akan membiarkan kamu sepenuhnya melepaskan kebencian yang kamu miliki untuk Sekte Langit Mendalam aku. Petik 2. Mulutnya melengkung dengan cara yang menyeramkan, aku akan menggunakan kekuatan mutlakku untuk membuatmu menyerah. Suyun tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi mata hitamnya yang murni seperti jurang melepaskan aura mengamuk yang sangat padat dan dingin. Di bawah panggung, Long Xianli duduk sendirian. Jumlah sekte yang berpartisipasi dalam kompetisi daftar sungai gunung banyak, dan demi melindungi kejeniusan mereka, sekte telah mengirim tetua klan yang kuat untuk memimpin pasukan, Tiran yang saat ini berada di lokasi kompetisi, yang tidak hadir di beberapa putaran sebelumnya. Tetapi dengan pertandingan yang akan datang, tidak ada yang absen, karena itu adalah 2 pertandingan terakhir, dan itu menyangkut orang-orang sekte mereka apakah mereka dapat memasuki kompetisi peringkat atau tidak, dan menyangkut kemuliaan dan manfaat bagi sekte mereka, jadi apakah mereka akan absen sekarang. Bai Yansan yang berada di atas panggung dengan intens saling bersilangan pedang dengan lawannya, tapi Long Xianli mau tak mau mengalihkan pandangannya dan melihat orang-orang di panggung lain. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan dia segera sadar kembali. Apa yang aku lakukan? Kenapa aku selalu memikirkan Suyun? Orang ini membunuh penatua klan Shen Hong, dan pelanggarannya tidak dapat diampuni. Jika dia meminta maaf untuk itu maka baiklah, tetapi jika dia tidak mau, aku pasti harus memberinya pelajaran, dan membantu mendapatkan keadilan untuk klan Elder Shen Hong. Long Xianli diam-diam berpikir dalam hatinya saat dia merenung. Di sisi lain, Wu Kenyan terengah-engah saat dia turun dari panggung, berjalan menuju 2 orang bertopeng yang berada di dekatnya. Kemudian, mereka berdua melihat ke atas panggung. Melihat itu, Wu Kenyan berbalik dan melihat orang di atas panggung, matanya langsung menyipit. Bukankah itu yang menyelamatkan Long Xianli? Dia terkekeh pelan. Dia disebut Wu Yun kan? Dia datang mewakili keluarga Wang dari kota Naga Langit di Long Ao Nation. Orang bertopeng di sampingnya berbicara, tapi kenapa aku tidak pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Sepertinya dia datang entah dari mana. Kamu harus hati-hati, kekuatannya tidak terduga, jika dia menang melawan Sun Zimiao, kamu tidak boleh bertemu dengannya. Kamu pasti harus berhati-hati, tujuan kami hanya untuk masuk ke grup naga dan naik ke kompetisi peringkat daftar sungai gunung, sebelum itu, kamu tidak bisa kalah. Tentu saja, itu bukan masalah. Wu Kenyan melipat tangannya dan tertawa, aku tidak seperti seseorang yang bahkan tidak bertarung dan kehilangan kualifikasinya. Sepertinya semuanya akan bergantung padaku. Ketika dia mengatakan itu, orang bertopeng di sampingnya memiliki perubahan wajah, agak kesal, dia kemudian mendengus, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Sial. Saat itu, suara yang jernih dan renyah terdengar dari panggung, diikuti oleh juri yang meraung keras, kompetisi sekarang akan dimulai. Dalam sekejap, aura di arena langsung menjadi tegang. Orang-orang di sekitar semua berbalik untuk melihat, mereka semua menahan napas. Tetapi, ketika kompetisi dimulai, kedua orang itu tidak terburu-buru, sebaliknya, mereka saling berputar dan ingin membuka jarak untuk menyerang. Sun Zimiao menari bersama dengan sarung tangannya, menyebabkan serangkaian angin mengalir dari tinjunya. Suyun dengan cepat melemparkan pedang naga terukir dan melepaskan pedang Ki. Bertarung jelas bukan olahraga tanpa otak dan gegabah. Suyun dan Sun Zimiao belum pernah melihat satu sama lain bertarung di pertandingan sebelumnya, jadi keduanya tidak tahu bagaimana lawan akan menyerang, atau taktik apa yang akan mereka gunakan. Jika mereka terburu-buru masuk tanpa otak, maka mereka akan kalah. Awalnya, Suyun dapat mempertahankan rasionalitasnya, tetapi memikirkan bagaimana lawannya berasal dari Sekte Langit Mendalam, kelompok yang menyebabkan segalanya terjadi, pikirannya mulai dipenuhi dengan kemarahan yang tak terkatakan. Darah di tubuhnya mulai berkobar tanpa alasan. Jika bukan karena perintah Sekte Langit yang mendalam, mengapa keluarga Su melakukan sesuatu pada King Er? Jika bukan karena tindakan curang Sekte Langit yang mendalam, bagaimana dia bisa jatuh? Dan mengapa King Er menghilang tanpa alasan? Semakin Suyun memikirkannya, semakin marah dia, semakin berlanjut, semakin dia ingin menghancurkan lawan berkeping-keping.
Dia ingin melepaskan semua kebencian dan kemarahan. Saat itu, energi aneh menyapu semua saluran meridian di tubuhnya. So. Sun Zimiao bergerak dengan lancar sambil melepaskan pukulan. Gerak kakinya begitu lincah sehingga dia tampak seperti penari, sementara kedua tangannya melepaskan serangan seperti bom, gelombang demi gelombang ledakan dihasilkan di sekitar Suyun. Sial. Akhirnya, Suyun tidak ingin berdebat lagi, matanya menjadi gelap saat dia melangkah maju dan bergegas menuju Sun Zimiao. Dia tidak dapat mengendalikan kekuatannya di bawah ki yang keras dan mengamuk, saat dia bergegas maju seperti tank yang meninju hutan. Melihat lawannya bergegas maju tanpa otak, Sun Zimiao langsung tertawa terbahak-bahak. Uyun, aku pikir kamu kuat, tetapi pada akhirnya kamu tidak bisa menahannya lagi, sepertinya kamu hanya begitu. Dengan mengatakan itu, Sun Zimiao dengan keras menggunakan tangannya dan menyerang ke depan seperti palu. Pemecah bumi pergolakan surga. Dia berteriak. Tubuh Sun Zimiao yang tampaknya rapuh dan lemah sebenarnya mampu menghasilkan getaran bumi dan energi yang begitu kuat yang dilepaskan dari tinjunya, mengalir ke tanah, benar-benar menyebabkan seluruh panggung runtuh, energi yang melonjak mengalir deras ke arah Suyun. Semua penonton di sekitar bersandar dengan goyah dari sisi ke sisi, mereka juga terguncang oleh ombak. Apa serangan? Itu benar-benar mengguncang dunia. Kemudian, Suyun yang bergegas menuju dada Sun Zimiao mulai memanas, kakinya menjadi lebih berat, kekuatan gaib raja diaktifkan, dan gelombang kiroh ilahi sejati yang lebih kejam meledak keluar. Apa? Alis Sun Zimiao berkedut, dia merasa itu sangat aneh. Seseorang yang menggunakan pedang, jangan bilang dia memiliki kiroh ilahi sejati. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, sebuah kaki dengan keras menendang ke arahnya. Sun Zimiao memblokir dengan panik, mengangkat kedua tangannya, mengunci kaki, tetapi kaki itu tampaknya sengaja ditempatkan di sana, terus menerapkan kekuatan kasar, melemparkan Sun Zimiao ke udara. Kotoran. Hati Sun Zimiao jatuh, dia tidak akan pernah mengira bahwa seseorang yang menggunakan pedang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Dengan panik, dia menyentuh cincin penyimpanan di pinggangnya. Wajah Suyun di balik topeng itu menjadi sangat menyeramkan, dia segera mengangkat Engrafted Dragon Blade dan menebas dengan keras ke arah tubuh Sun Zimiao yang berada di udara. Dia tidak meninggalkan jejak belas kasihan atau keringanan hukuman, menyembunyikan niat untuk menghancurkan dan membunuh. 285 Amanat Kunci Surga, Subscribe Penatua. Meskipun kelas pedang naga terukir rendah, dengan dukungan kekuatan gaib raja, lapisan permukaan bila pedang itu dibungkus dengan lapisan demi lapisan roh mendalam ki, menjadi sangat tajam, dan pada saat itu, mirip dengan senjata dewa yang mematikan. Namun, Sun Zimiao bukanlah siapa-siapa. Ketika pedang naga terukir menebas pinggangnya, sarung tangannya dengan cepat mengeluarkan bubuk emas dari cincin penyimpanan di pinggangnya dan melemparkannya ke Suyun. Saat itu dilemparkan ke Suyun, bubuk emas melepaskan aura cahaya. Bang. Saat bubuk emas melepaskan cahaya, mereka semua menjadi seberat 1000 kati yang sangat tangguh. Pedang naga terukir yang menebas segera diblokir oleh bubuk emas, dan bubuk emas yang tersisa yang mendarat di tubuh Suyun seperti banyak bukit kecil yang menabrak tubuhnya, mereka sangat berat, menyebabkan seluruh makhluk Suyun tiba-tiba hancur. Ke dalam tanah. Bagaimana itu? Bukankah harta karunku, 1000 cati das, bagus. Mulut Sun Zimiao melengkung ke atas, dia tiba-tiba menarik napas, dan bukannya mendarat di tanah, dia melayang lebih jauh ke langit. Setelah mencapai sekitar 1 kilometer di langit, dia tiba-tiba terjun ke bawah, dan ketika dia cukup dekat, dia melepaskan kedua tinju yang menyerang Suyun. Tinju Dewa Tirani. Sun Zimiao berteriak, tinju besi melepaskan siluet tinju raksasa, mengebom tanpa pandang bulu ke tanah. Tanah yang baru saja mengalami getaran sekali lagi dibombardir oleh badai energi tinju gila yang melanda beberapa kali. Penonton di sekitarnya semua mundur ke belakang, bahkan pejabat dan juri harus mundur dari arena pertempuran. Hanya pelindung King Creek yang berdiri di 4 sudut yang tetap seperti patung, tidak bergerak 1 inci, dari awal hingga akhir, membawa riak yang datang dari serangan para peserta. Sekte Langit yang Mendalam adalah nama yang terkenal tidak hanya di benua selatan, tetapi bahkan orang-orang dari benua utara tidak berani memandang rendah mereka. Hanya dalam beberapa tahun terakhir, Sekte Langit yang Mendalam tetap tidak menonjolkan diri. Dengan banyak sekte lain muncul di mana-mana, yang menambah aktivitas rendah mereka di sekitar benua, menyebabkan mereka menjadi tidak relevan. Namun, menjadi tidak relevan tidak berarti dipandang rendah. Sekte Langit yang Mendalam tidak peduli dengan sekte lain, dan hanya mementingkan jenis kiroh mendalam dengan sifat khusus. Mereka memiliki semua jenis pembudidaya dengan berbagai jenis kiroh mendalam, beberapa di antaranya bahkan belum pernah didengar orang lain sebelumnya. Para ahli di sekte berjumlah seperti awan, dengan banyak harta. Mereka sangat kuat. Suyun tidak memiliki banyak pengetahuan tentang sekte Profound Sky, tapi dia mengerti bahwa menyelesaikan ancaman Profound Sky sekte berkali-kali lebih sulit daripada menyelesaikan ancaman keluarga Su. Tetapi memikirkan semua ini sekarang tidak ada gunanya. Mata Suyun menjadi dingin, mengangkat pedangnya di atas kepalanya, dia mulai dengan panik memutar pedang, kedua pedang itu berputar dengan cepat seperti kipas, membentuk perisai pedang melingkar, menghalangi siluet tangan besi yang masuk yang menghancurkan. Sun Zimiao sedang menyelam dari langit, tinjunya mengenai perisai pedang.
Tinju itu mengandung banyak energi. Bahkan sebelum tinju mencapai perisai pedang, tekanan tak berbentuk sudah dekat, dan seluruh tanah menjorok ke dalam, membentuk bentuk tinju yang sangat besar. Mati, Wu Yun! Sun Zimiao berteriak. Tapi tepat pada saat itu, perisai pedang tiba-tiba menghilang. Berfokus ke bawah, Su Yun benar-benar menjatuhkan pedangnya. Dia menghentikan pembelaannya. Apa? Sun Zimiao menatap, dia diam-diam terkejut. Tidak hanya dia, penonton di sekitar semua kaget, bahkan ada yang langsung berdiri, menatap pemandangan itu, tidak mengerti apa yang terjadi. Mengapa dia menghentikan sikap defensifnya? Apakah dia ingin mati? Apa yang Su Yun lakukan? Pertanyaan itu muncul di kepala semua orang. Tapi dengan sangat cepat, semua orang mendapat jawabannya. Su Yun tiba-tiba membuang pedangnya, langsung mengulurkan tangannya dan meraih tangan besi Sun Zimiao. Melihat itu, Sun Zimiao sangat marah, kamu pikir kamu bisa menghentikan tinjuku? Dengan mengatakan itu, dia mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Namun, Su Yun mengabaikan semuanya. Dengan kuat menggunakan tangannya untuk meraih tangan besi, dalam sekejap, aura kuat dari tangan besi itu mengandung energi yang tak terkatakan, seolah-olah mengalirkan listrik yang melewati seluruh tubuh Su Yun. Lihat aku mencabik-cabikmu. Sun Zimiao meraung, dia memberikan segalanya. Tetapi pada saat itu, Blade Ki tiba-tiba melesat dari sisinya. Sun Zimiao mengangkat alisnya untuk melihat, sebenarnya pedang naga terukir yang Su Yun lepaskan sebelumnya, pedang tajam itu bergegas ke arahnya. Apa? Sun Zimiao tercengang. Semua penonton menjadi gempar. Teknik pedang kekaisaran, bukankah itu teknik pedang kekaisaran Sekte Pedang Abadi? Apa yang sedang terjadi? Mengapa Wu Yun tahu teknik pedang kekaisaran Sekte Pedang Abadi? Mungkinkah dia dari Sekte Pedang Abadi? Petik 2. Siapa yang memberitahumu bahwa seseorang pasti berasal dari Sekte Pedang Abadi agar mereka mengetahui teknik pedang kekaisaran? Ketika banyak murid Sekte Pedang Abadi keluar dari sekte mereka, beberapa tidak bisa menahan diri untuk mewariskan teknik sempurna sekte mereka kepada teman baik dan keluarga mereka. Wu Yun mungkin adalah siswa di bawah seseorang dari Sekte Pedang Abadi, tapi dia tidak melakukannya. Harus menjadi murid mereka. Selanjutnya, benua bela diri langit sangat besar, tidak hanya Sekte Pedang Abadi yang memiliki teknik pedang kekaisaran. Hanya saja skalanya lebih besar, dan teknik pedang kekaisaran mereka lebih kuat dari sekte lain. Jadi seperti itu. Beberapa penonton menoleh untuk melihat ke arah Long Xianli, tampaknya ingin melihat reaksinya, tetapi mereka kecewa. Long Xianli yang mengenakan kerudungnya tidak banyak bereaksi, seolah-olah dia tidak menyaksikan gerakan Su Yun. Di atas panggung, pedang naga terukir yang terbang tiba-tiba, Sun Zimiao tidak menyangka, atau mungkin dia tidak pernah berpikir bahwa Su Yun akan menggunakan teknik pedang kekaisaran. Puci. Punggungnya terkena pedang dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Su Yun yang masih memegang tangan besinya melemparkan Sun Zimiao ke atas, dan membantingnya lagi ke lantai dengan keras. Bang! Tubuh Sun Zimiao menghantam tanah dengan keras, tanah yang pecah dan hancur sekali lagi meledak dengan debu, tanah di bawah Sun Zimiao hancur lebih jauh. Sun Zimiao memuntahkan darah, dia tidak menyangka bahwa kekuatannya akan begitu kuat. Swoosh! Pedang naga terukir terbang lagi, mengiris Sun Zimiao. Dilihat dari betapa ganasnya itu, sepertinya ingin mengambil nyawa Sun Zimiao. Kamu bocah, kamu memiliki kekuatan. Sun Zimiao tidak berani memperlakukannya dengan enteng, memaksa semua kekuatan di tubuhnya keluar. Dia berteriak, lalu menggunakan kekuatan biadab dia mendorong Su Yun, dan kemudian menghindar tepat waktu, menyebabkan pedang naga terukir menghantam tanah. Tinju Dewa Duri tajam. Tinju Sun Zimiao terus menghantam tanah. Tanah di bawah kaki Su Yun terus bergetar, diikuti oleh retakan tiba-tiba, duri tajam dan ramping meledak, menyerang telapak kakinya. Hati Su Yun bergetar saat dia segera terbang ke udara. Tanah di bawahnya terus mengeluarkan duri tajam, panjangnya sekitar 2 meter, semuanya sangat tajam. Dalam sekejap mata, seluruh arena telah tertutup duri tajam. Su Yun menarik napas, memegang Death Sword, dia menyapu ke bawah. Astaga! Pedang Ki meledak, menebas tanah dan mematahkan duri-durinya. Dia bisa dengan aman mendarat di tanah. Dalam beberapa detik, Sun Zimiao sekali lagi menggunakan jurus rahasia lainnya. Dia mengeluarkan kunci kuning tua dari cincin penyimpanannya, memegangnya di tangannya, dia memegangnya di atas kepalanya, lalu menutup matanya dan mulai melantunkan mantra. Nyanyian itu sangat rumit dan panjang. Melihat tindakan Sun Zimiao, Su Yun segera mengerti bahwa tinju dewa berduri tajam hanya untuk mengulur waktu. Kita menang. Pria yang Sun Zimiao panggil, kakak senior, berkata dengan acuh tak acuh ketika dia melihat apa yang terjadi. Menang. Kemenangan apa? Mendengar dia bergumam, orang-orang di sekitarnya bingung. Tetapi pada saat itu, mata Sun Zimiao tiba-tiba melepaskan set cahaya kuning, kunci di tangannya menjadi berwarna emas, dia mengangkat kunci ke langit, dan segera terbang. Wu Yun, kamu telah kalah. Sun Zimiao menyipitkan matanya sambil tersenyum. Hilang. Astaga. Kuncinya terbang di atas awan dan menghilang. Saat menghilang, awan di langit tiba-tiba terbuka, dan lingkaran cahaya yang kuat terbang turun dari langit, langsung mengarah ke tubuh Su Yun.
Pada saat yang sama, sebuah tombol cahaya setinggi 30 meter menukik ke bawah, dengan kejam menghantam di belakang Suyun, dan kemudian berputar perlahan. Retakan. Sesaat, Suyun merasa seluruh tubuhnya membeku. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa berjuang bebas. Mandat kunci surga. Semua orang di bawah panggung berdiri, berseru dengan keras. Harta asli mandat surga Patua. Setelah digunakan, itu benar-benar dapat mengunci lawan, mencegah lawan bergerak sama sekali. Ya Tuhan, bagaimana bisa benda itu sampai di tangan Sun Zimiao? Mengapa dia memiliki harta karun seperti itu? Itu terlalu menakutkan. Suara mendengung terus berdering, semua orang di lokasi menjadi bersemangat saat melihat harta karun Sun Zimiao. Hahaha, Sun Zimiao tertawa terbahak-bahak, melihat sekeliling, dia berkata dengan gembira, kalian semua bahkan tidak tahu ini. Mandat surga Patua adalah ayah baptisku. Ini secara pribadi diberikan kepadaku olehnya. Dengan mengatakan itu, dia berbalik dan menatap Suyun, dan perlahan berjalan. Sepasang murid kuning itu menyipit, menjadi panjang dan sempit. Uyun, apa yang baru saja kukatakan? Aku berkata, aku akan membuatmu kehilangan semua harapan. Sun Zimiao terkekeh, meremehkan, dan menertawakan di matanya. Sekarang, inilah saatnya aku menghormati janjiku. Setelah mengatakan itu, Sun Zimiao mempersiapkan langkah terakhirnya. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghentikanku. Saat itu, sebuah suara keluar. Sun Zimiao membeku, apa? Jangan bilang kamu masih bisa bergerak. Menghadapi mandat kunci surga, apalagi seorang pembudidaya jiwa roh, bahkan seorang ahli alam bintang roh akan dikunci di tempatnya. Petik 2. Saat Sun Zimiao mengatakan itu, lengan Suyun tiba-tiba bergetar. Otot-otot di lengannya menegang, area di dadanya tiba-tiba melepaskan cahaya redup yang berdenyut, seolah-olah ada harta karun khusus yang diaktifkan. Retakan. Saat itu, lengan Suyun tiba-tiba bergerak, dan langsung berjuang keluar dari segel yang dibuat oleh mandat kunci surga. Saat dia bergerak, mandat of Heaven Key tiba-tiba retak. Apa? Itu tidak mungkin. Senyum di wajah Sun Zimiao membeku, dan yang menggantikannya adalah rasa takut dan tidak percaya. Hah? Kakak laki-laki seniornya di bawah panggung sama, tak terhitung orang yang tercengang, menatap dengan mata besar mereka. Bagaimana mungkin, seorang pembudidaya alam jiwa roh, mampu dengan paksa berjuang keluar dari kekuatan penyegelan mandat kunci surga? Semua orang dipenuhi dengan kecurigaan, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa kekuatan gaib raja mendukung Suyun, jadi dia tidak akan terjebak oleh mandat kunci surga. Dia menerobos segel dan berjalan menuju Sun Zimiao, niat membunuh melonjak di matanya. Ini tidak nyata. Wajah Sun Zimiao menjadi pucat pasi, dia mundur beberapa langkah dengan wajah yang sangat jelek, ekspresinya agak mengagumkan. Suyun tidak sopan, tinjunya sudah terbang. Sun Zimiao tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menahan tinju Suyun. Pikirannya berantakan, dia tidak memikirkannya, tetapi ketika bersaing dengan kekuatan murni, dia tidak dapat menang melawan Suyun. Tepat saat dia mengangkat tangannya, kakak laki-lakinya di bawah panggung segera berteriak. Zimiao, hati-hati. Sun Zimiao terkejut, apa? Astaga. Cahaya dingin tiba-tiba menyapu dari samping, secepat kilat melewati lengan Sun Zimiao. Uci. Darah berceceran di atas panggung. Itu adalah pedang naga terukir. 286 pertempuran terakhir, subscribe Penatua. Oh. Ratapan yang terdengar seperti kuburan meledak saat lengan Sun Zimiao dipotong oleh pedang naga terukir. Dengan darah yang keluar, itu sangat menyakitkan sehingga dia jatuh ke tanah dan berguling-guling tanpa henti. Bahkan sebelum dia berguling-guling di sana selama beberapa detik, Suyun mengulurkan tangannya, meraih pedang naga terukir sambil menatap tangan Sun Zimiao yang lain dengan tatapan seram, tanpa ampun menebas. Berhenti. Kakak senior Sun Zimiao di bawah panggung berteriak. Namun, Suyun menutup telinga padanya. Uci. Suara daging dan tulang yang terpotong terdengar. Lengan lainnya segera juga dipotong. Sun Zimiao berteriak dalam kemarahan dan penderitaan yang mengamuk, tetesan besar keringat mengalir di pipinya dan darah memuntahkan dari anggota tubuhnya yang diamputasi terus-menerus, menyebabkan seluruh pemandangan menjadi berdarah. Akhirnya, Sun Zimiao tidak mampu menahan rasa sakit yang luar biasa. Matanya berputar ke belakang, dan pingsan. Peserta Wuyun, tolong hentikan gerakanmu. Akhirnya, hakim tidak tahan lagi untuk melihat dan berteriak keras, menghentikan Suyun. Mendengar itu, Suyun ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia berhenti. Jika dia melanjutkan, dia tidak hanya akan melanggar aturan. Kehilangan kualifikasi kompetisinya hanya karena Sun Zimiao tidak sepadan. Dengan kedua lengannya hancur, Sun Zimiao tidak lagi mampu bertarung, jadi hasil dari pertempuran itu secara alami sangat jelas. Hakim bergegas ke panggung dan berlari untuk memeriksa Sun Zimiao. Setelah beberapa saat, dia berdiri dan berteriak keras, kemenangannya jelas, putarannya jatuh ke tangan peserta Wuyun, Wuyun akan dipromosikan ke grup singa. Dengan mengatakan itu, semua pembudidaya berlari ke atas panggung dan bersiap untuk membawa Sun Zimiao turun untuk perawatan. Tapi sebelum mereka bisa mencapainya, siluet yang lebih cepat mendarat di samping Sun Zimiao dan memeluknya.
Sekilas, jelas bahwa kakak laki-laki senior yang menonton kompetisi. Si Miao, apa kabar? Pria itu bertanya dengan cemas. Tapi Sun Xiaomiao sudah kehilangan kesadaran, jadi bagaimana dia bisa mendengarnya? Dia menderita luka serius, kita harus mengobatinya. Beberapa pembudidaya roh berjalan mendekat. Tetapi pria itu berteriak, tersesat. Aku akan memperlakukan adik laki-laki aku tidak perlu ada di antara kamu untuk ikut campur. Petik 2. Mendengar itu, para pembudidaya roh saling memandang, tetapi tidak bersikeras. Dia menggendong Sun Zimiao dan membawanya menuju tangga, tetapi ketika dia melewati Suyun, dia berhenti. Kamu punya nyali, untuk menjadi begitu galak. Kakak laki-laki senior itu berkata dengan dingin dengan wajah seram. Maaf, aku tidak berdaya. Suyun berkata dengan tenang, aku tidak bisa membunuhnya. Apakah itu benar? Kakak laki-laki senior itu memandang Suyun dengan amarah yang tak terkendali, dan berkata, nama aku Lei Tiandong. Sebaiknya kau ingat itu, karena jika kita bertemu di babak selanjutnya, aku pasti akan membantaimu. Aku akan menunggu untuk kamu. Suyun berkata dengan acuh tak acuh, dia kemudian berbalik dan melompat turun dari panggung. Lei Tiandong mendengus, lalu turun dari panggung dan kembali ke guanya sendiri. Semua orang secara otomatis membuka jalan dan membiarkan mereka pergi. Lei Tiandong menggendong Sun Zimiao, dia mengaktifkan Profound Spirit Ki-nya dan memasukkannya ke tubuh Sun Zimiao, mencegahnya kehilangan lebih banyak darah dan menahan rasa sakit. Tidak lama kemudian, Sun Zimiao secara bertahap membuka matanya, wajahnya berubah dan dia sangat lemah, seolah-olah dia adalah orang mati. Rasa sakit yang dia derita tidak hanya berasal dari lengannya yang diamputasi, tetapi kekuatan roh mendalam yang disuntikkan ke tubuhnya ketika pedang naga terukir memotongnya, rasa sakitnya sangat menyakitkan. Kakak senior, kata Sun Zimiao lemah. Jangan bergerak, lukamu parah, saat ini aku menggunakan Profound Spirit Ki untuk menutup lukamu. Kamu harus berbaring dengan tenang dan istirahat, kata Lei Tiandong. Tapi kakak senior, lenganku. Sun Zimiao panik saat dia berteriak keras. Santai, saudara junior, aku akan membantu kamu menyembuhkan kembali sepasang tangan. Tetapi bagaimana sepasang lengan baru dapat dibandingkan dengan lengan lama aku? Aku tidak dapat mencapai apa yang aku inginkan dalam 3 tahun, dan bahkan bakat dan kultivasi aku pasti akan terpengaruh. Kakak senior, apa yang aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Melihat Sun Zimiao dalam kesedihan seperti itu, wajah Lei Tiandong menjadi muram. Aku tidak pernah menyangka Wu Yun akan begitu kejam dengan metodenya. Tercela. Kakak senior, balas dendam untukku, kata Sun Zimiao lemah. Baiklah, Zimiao. Lei Dongtian berkata dengan dingin, aku akan mencabik-cabiknya. Kau ingin membunuhnya. Tetapi kompetisi daftar sungai gunung melarang pembunuhan. Setelah melakukan itu, kamu tidak hanya akan dihukum, tetapi kualifikasi kamu untuk kompetisi juga akan dicabut. Jika kamu melakukan itu, lalu apa yang terjadi dengan tugas yang diberikan oleh sekte? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tatapan jahat muncul di mata Lei Tiandong saat dia berkata, semua orang tahu, bahwa dalam kompetisi Mountain River List, pembunuhan tidak disengaja tidak melanggar aturan. Dia akhirnya memasuki kelompok singa. Setelah memenangkan 1 putaran lagi, dia akan memasuki grup naga, dan akan langsung dipromosikan untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat. Selama aku berjuang untuk mencapai 3 besar, aku bisa mendapatkan True Heaven's Mirror. Dan kemudian tujuan aku akan tercapai. Petik 2. Suyun tidak memiliki apapun yang menahannya di dunia, satu-satunya yang dia khawatirkan adalah Su King Er. Ketika dia kembali ke guanya, kali ini, penghalang pesona di guanya tidak hancur, membuatnya menghela nafas lega. Membuka pesona, dia bergegas masuk dan menemukan tungku, melihat bahwa permukaan tungku kadang-kadang merah dan kuning, seolah-olah akan meledak. Suyun sangat senang, mengabaikan suhu tungku, dia meletakkan tangannya di itu dan mengaktifkan kekuatan roh mendalamnya, mendesak Ki-nya ke dalam tungku. Ki tebal mengalir seperti banjir, menyebabkan tungku segera menjadi merah, seolah-olah akan meleleh setiap saat. Suhu gua juga mulai naik, menjadi sangat panas. Akhirnya, bagian dalam tungku melepaskan sisi cahaya, diikuti oleh penutup yang meledak terbuka, dan gelombang panas mengalir keluar. Suyun memotong Profound Spirit Ki-nya dan segera mundur, mengamati pembukaan tungku. Ketika gelombang panas berangsur-angsur menghilang, dia segera berlari dan melihat ke dalam. Pil mutiara yang sangat panas dan berdarah duduk dengan tenang di tungku. Pil darah abadi panggang besar, setelah memakannya, itu akan membentuk sinyal di dalam tubuh, menarik langit yang membakar api untuk menutupi bumi. Jika sinyalnya cukup, itu dapat membuat koneksi dengan Crossfire Heaven Lord dan kamu bisa mencari perlindungan darinya. Hanya saja tidak ada yang tahu siapa Crossfire Heaven Lord itu, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Crossfire Heaven Lord semuanya adalah legenda, tetapi tampaknya tidak ada yang bisa mencapainya. Mendapatkan api pembakaran langit bisa dianggap sebagai perlindungan. Suyun berpikir sejenak, lalu menutup tungku, duduk bersila dan mulai pulih. Hari-hari berikutnya tidak sedamai yang dia kira, karena promosi ke kelompok singa, dia telah menerima lebih banyak pemberitahuan dari orang-orang, dan orang-orang sesekali menerobos masuk ke dalam gua, baik untuk berteman atau mencari petunjuk.
Dan banyak petinggi dari beberapa sekte kuat datang untuk berbicara dengan Suyun, berharap dia akan bergabung dengan barisan mereka. Suyun dengan sabar menolak mereka, dia tidak punya pilihan lain, dan harus meminta Wang Zhongshan dan yang lainnya untuk berjaga-jaga di luar guanya, dan mencegah orang-orang mengganggunya. Setelah bertahan selama 7 hari, pertandingan terakhir, kompetisi dari singa ke naga akhirnya dimulai. Suyun mengemasi tempat itu, lalu langsung menuju dataran salju terukir. Tidak ada yang tahu siapa lawan mereka nantinya. Saudara Wu Yun. Dari kejauhan, beberapa sosok muncul. Sebelum mereka mendekat, suara wanita yang sedikit lemah tapi indah keluar. Suyun menoleh, melihat bahwa itu adalah Wang Zhongshan dan gengnya, dia tahu bahwa yang berbicara adalah Hong Yan. Hong Yan, kamu baik-baik saja. Suyun berjalan sambil tersenyum. Tidak banyak yang bisa menghentikanku. Wajah Hong Yan sedikit pucat, tetapi matanya dipenuhi pesona, dan dia bersemangat. Dia tersenyum, teknik pengobatan Kin Creek Protectors, sangat brilian, aku khawatir bahkan Blossom Heart Valley tidak dapat melakukannya. Kalau begitu, itu bagus. Suyun mengangguk. Kakak Wu Yun, kamu harus melakukan yang terbaik. Ini ronde terakhir, kamu tidak boleh kalah. Kamu pasti harus masuk ke kompetisi peringkat, kata Hong Yan. Betul sekali, Bos Wu Yun, kamu pasti harus melakukan yang terbaik. Kami akan bersorak untukmu. Li Qing dan yang lainnya mulai berteriak juga, kegembiraan dan antusiasme tertulis di seluruh wajah mereka. Lagi pula, dalam gulungan nominal, Suyun masih dianggap dalam kelompok mereka. Bagi seseorang dari kelompok mereka untuk dapat mengamankan tempat di kelompok naga, seberapa banggakah mereka? Saat itu, Wang Zhongshan mengeluarkan pisau lempar sepanjang inci berwarna ungu, dan memberikannya kepada Suyun. Kakak Wang, apa ini? Ini adalah untuk kamu. Wang Zhongshan tertawa, harta karun ini disebut 10.000 pedang berat, setelah mengaktifkannya. Ia akan terpecah menjadi 10.000 bilah lempar yang akan membumbung tinggi untuk membunuh musuh. Itu adalah harta khusus keluarga Wang aku, meskipun dapat hanya digunakan sekali, kemampuannya pasti akan berguna. Itu awalnya adalah sesuatu yang ayah aku persiapkan untuk aku, tetapi karena aku, Wang Zhongshan tidak memiliki kemampuan, dan kalah dalam beberapa ronde pertama tidak seperti saudara Wu Yun, membersihkan setiap rintangan di jalan kamu dan berjuang menuju babak naga. Jadi aku memutuskan untuk memberikan ini kepada kamu, saudara Wu Yun, untuk membantu kamu memasuki kelompok naga. Bagaimana itu baik-baik saja? Kenapa tidak baik-baik saja, saudara Wu Yun? Jika bukan karena kamu, aku khawatir kita sudah mati di bawah tangan Bei Xuanming. Jika bukan karena kamu, akan sangat sulit bagi kami untuk menghilangkan kebencian kami. Selanjutnya, kamu mewakili keluarga Wang aku atas nama untuk bertarung. Hasil kamu saat ini telah membawa banyak manfaat bagi keluarga Wang aku, jadi mengapa aku tidak bisa memberi kamu harta karun? Wang Zhongshan sangat bersungguh-sungguh, tanpa sedikit pun artifisial. Melihat itu, Suyun merenung sejenak, lalu menganggukkan kepalanya dan menerima 10.000 pedang berat. Dengan itu, sekelompok orang melangkah ke dataran salju terukir. Tepat ketika mereka masuk, mereka langsung terkejut. Seluruh dataran salju padat dengan orang-orang. Di langit dan di tanah, di mana-mana dipenuhi orang. Jumlahnya menutupi langit dan tanah, itu sangat hidup. Apa yang sedang terjadi? Oh, ini, karena Kin Creek secara terbuka mengiklankan hasil kompetisi, semakin banyak orang datang ke Kin Creek, ronde ini adalah putaran promosi singa ke naga, dan juga putaran terakhir dalam kompetisi seleksi. Secara alami, akan ada lebih banyak orang yang datang untuk menonton. Sudah ada begitu banyak orang yang menonton sekarang, apakah kamu mengatakan bahwa akan ada lebih banyak orang di kompetisi peringkat? Hong Yan yang ada di samping bertanya. Aku tidak yakin tentang itu, tapi aku mendengar bahwa kompetisi peringkat diadakan di Istana Suci. Siapa tahu kita bisa menontonnya. Jangan terlalu banyak berpikir, tidak ada banyak waktu tersisa. Suyun menghela nafas dan berkata. Tanda di tangannya menghasilkan reaksi lagi, dan informasi mengalir ke otaknya. Setelah mendapatkan informasi, dia mengucapkan selamat tinggal pada yang lain, lalu menuju ke tempat di mana banyak orang berkumpul. Tempat yang ramai dengan aktivitas dengan banyak orang, di mana panggung raksasa terletak di tengah mereka semua. Cepat, lihat, siapa yang datang? Wu Yun. Mungkinkah peserta pertandingan ini adalah Wu Yun? Haha, ada pertunjukan yang harus ditonton sekarang. Sesh, ada acara apa? Bocah Wu Yun ini pasti akan kalah. Dia bukan tandingan Zhang Keifeng. Itu mungkin tidak benar. Apa? Kamu tidak percaya aku? Kamu ingin bertaruh untuk itu? Aku khawatir kamu tidak bisa menandingiku. Baik, kami akan mengambil harta kami untuk bertaruh. Setidaknya harta tingkat hijau, harta tingkat ungu akan bernilai 10 harta tingkat hijau, harta tingkat roh bernilai 50 harta tingkat ungu. Sepakat, yang tua ini tidak memiliki banyak barang, tetapi memiliki banyak harta. Aku akan menggunakan 2 harta karun tingkat ungu. Bagus, kamu punya nyali. Ah, apakah kalian bertaruh? Aku ingin bergabung. Aku akan bertaruh 8 harta karun tingkat hijau. Aku juga. Aku yakin Wu Yun menang. Aku bertaruh 4 harta karun tingkat ungu. Petik 2. Kamu brengsek, kamu meremehkan saudara senior kami, Zhang. Aku akan bertaruh 1 harta karun tingkat roh.
Siapa yang bisa bersaing dengan itu? Semua orang mulai bersemangat, keriuhan teriakan mengalir seperti ombak besar. Zhang Keifeng. Pikiran Suyun menjadi curiga, nama itu sepertinya sangat familiar. Kemudian, saat dia semakin dekat ke panggung, sekelompok orang duduk di tribun, menyebabkan dia berhenti di jalurnya. Sekte Pedang Abadi. Mungkinkah lawan berikutnya berasal dari Sekte Pedang Abadi? 287 Pedang Ilusi Zhang Keifeng, subscribe Penatua. Long Xianli duduk sendirian di atas tahta yang ditunjuk oleh orang-orang Qin Creek. Sebagai penatua klan yang mewakili pedang bela diri dari Sekte Pedang Abadi, posisi Long Xianli tidak tergoyahkan, menambahkan namanya yang terkenal, bahkan petinggi Qin Creek tidak berani mengabaikannya. Wu Yun masuk, dan semua orang dari Sekte Pedang Abadi mengalihkan pandangan mereka dan bertemu dengannya. Jadi lawan kakak senior Zhang adalah orang itu. Kudengar dia adalah pria yang sangat kejam, Bei Xuanming dan Sun Zimiao yang sama-sama bertarung dengannya berada di ambang kematian. Dia pasti bukan orang baik. Kakak senior Zhang, gunakan teknik sempurna yang paling kamu kuasai untuk memberi pelajaran kepada orang itu. Petik 2. Siapapun yang melawan kakak senior Zhang tidak dapat bertahan selama 50 kali pertukaran, aku ingin tahu apakah orang itu dapat memecahkan rekor. Aku mendengar orang itu juga tahu teknik pedang kekaisaran, tapi aku bertanya-tanya, dibandingkan dengan teknik pedang kekaisaran Sekte Pedang Abadi kami, teknik siapa yang lebih baik? Kamu bodoh, apakah kamu masih perlu bertanya? Teknik pedang kekaisaran Sekte Pedang Abadi kita pasti lebih kuat. Benarkah? Kamu akan melihatnya sebentar lagi, lihat bagaimana kakak senior Zhang merawat Wu Yun itu. Murid dari Sekte Pedang Abadi sedang berdiskusi di antara mereka sendiri, tidak ada yang peduli untuk menutupi kata-kata mereka. Suara mereka keras, memungkinkan Su Yun untuk mendengar mereka dengan jelas, tetapi mereka tidak peduli. Keifeng. Long Xianli yang berada di atas tahta angkat bicara. Zhang Keifeng yang berada di antara orang-orang tiba-tiba berjalan keluar dan menangkupkan tinjunya dengan hormat tetua klan. Dia kemudian mendengar suara lembut berbicara padanya. Untuk pertempuran ini, kamu pasti harus memberikan segalanya dan tidak menahan diri. Kamu tidak bisa meremehkan musuhmu sama sekali, dan tidak bisa sedikit pun lalai. Memahami, aku ingin kau mengalahkannya. Kamu pasti harus memenangkan pertandingan ini. Ekspresi Long Xianli serius, suaranya membawa nada tegas. Mendengar itu, Zhang Keifeng sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat klan Elder dengan serius. Memikirkan kembali adegan di mana penatua klan Long berbicara dengan Wu Yun, Zhang Keifeng mulai berpikir tentang hubungan apa yang dimiliki Wu Yun dengan penatua klan Long. Tapi, karena Wu Yun dapat berpartisipasi dalam daftar Sungai Gunung, itu berarti dia kemungkinan besar adalah anak muda, bagaimana dia bisa berdiri di generasi yang sama dengan klan Elder Long. Atau mungkin dia mengenal ayah Wu Yun atau semacamnya. Zhang Keifeng berpikir, lalu menjadi serius juga. Baik, ayo, jangan buang wajah Sekte Pedang Abadiku. Long Xianli berkata dengan acuh tak acuh. Ya, penatua klan. Zhang Keifeng diam-diam mengambil napas dalam-dalam, berbalik dan menatap Su Yun, lalu berjalan menuju panggung, melompat ketika dia mendekat, dan melompat masuk. Kedua orang itu memasuki panggung. Saat itu terjadi, penghalang mulai berkedip dan mengelilingi panggung. Detik berikutnya, penghalang berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan dinding kokoh, meninggalkan celah antara bagian luar dan dalam panggung, dan hanya juri yang bisa memasuki panggung dengan mudah. Ketika dia memasuki panggung, dia melihat pria bertopeng itu. Zhang Keifeng terdiam sejenak, dan bertanya setelah tidak bisa menahan diri. Apa hubunganmu dengan klan Elder Long kami? Kenapa kamu bertanya? Su Yun menjawab dengan sebuah pertanyaan. Klan Elder Long ingin aku mengalahkanmu. Sebelumnya, di semua pertandingan lainnya, dia tidak pernah mengatakan apa-apa, jadi mengapa, ketika aku menghadap kamu, dia tiba-tiba mengajukan permintaan seperti itu? Apakah kamu memprovokasi klan Elder Long kami? Petik 2. Memprovokasi. Kamu bisa mengatakannya seperti itu. Mengapa? Apakah kamu ingin tahu rahasia antara aku dan penatua klan kamu? Rahasia, lebih sedikit kotoran anjing. Klan Elder Long sangat murni dan suci, mengapa dia memiliki rahasia denganmu? Zhang Keifeng menjadi agak kesal, dan berkata, penatua klan Long sangat kuat, tekniknya setinggi langit, kamu hanya orang rendahan, mengapa dia berinteraksi dengan kamu? Tunggu saja dan lihat bagaimana aku berurusan denganmu. Zhang Keifeng berkata dengan nada serius. Hakim berjalan mendekat dan berdiri di antara mereka berdua. Babak kompetisi promosi Lion to Dragon akan segera dimulai. Dari Sekte Pedang Abadi, kami memiliki peserta Zhang Keifeng, menghadapi peserta Wu Yun yang berasal dari keluarga Wang. Dalam kompetisi ini, pemenang akan mendapatkan kesempatan untuk memasuki Istana Suci, merebut kualifikasi untuk memasuki kompetisi peringkat. Aku memohon kedua belah pihak untuk memberikan semuanya. Dengan itu, Hakim mengangkat tangannya, melihat mereka berdua begitu fokus, dia tiba-tiba mengayunkan tangannya. Kompetisi akan dimulai. Dengan mengatakan itu, suara dentang keluar. Zhang Keifeng telah mencabut pedang dari sarung di pinggangnya. Itu adalah pedang yang ramping dan fleksibel dengan tubuh ungu. Itu memiliki tanda aneh di tubuh pedang.
Dia menggerakkan tubuhnya, tiba-tiba muncul di depan Suyun seperti penampakan, menebas secara horizontal, gerakannya lancar dan bersih tanpa dibuat-buat, tidak ada ilusi, pedang ini dimaksudkan untuk mengambil nyawa Suyun. Pada saat itu, Suyun juga bergerak, jurang hitam pekatnya seperti matanya bersinar dengan jejak aura cahaya, lengannya bergerak. Mengangkat pedang kematian, sarung pedang memblokir pedang fleksibel yang masuk. Mereka menahan diri terhadap satu sama lain. Semua orang di bawah tegang, menahan napas saat mereka menonton. Reaksi yang bagus, cocokkan langkahku selanjutnya. Zhang Keifeng meraung, melambaikan tangannya, 5 jarinya telah berubah menjadi 19 posisi dalam sekejap. Dalam sekejap, tanda aneh pada pedang fleksibel itu tiba-tiba memancarkan cahaya ungu yang aneh, pedang yang menyerupai ular melingkari gagang pedang kematian, lalu berputar di sekitarnya, pedang itu langsung menerkam leher Suyun. Apa? Pedang apa itu? Para penonton meledak menjadi gempar, seolah-olah mereka tiba-tiba terbangun dari mimpi, mereka semua menjadi gelisah. Ini adalah pertama kalinya banyak dari mereka menyaksikan teknik pedang yang begitu aneh, dan hanya sebagian kecil yang tahu teknik pedang apa itu. Saat itu, retakan. Suara aneh itu keluar lagi. Ketika ular seperti pedang fleksibel itu menusuk ke arah Suyun, tiba-tiba, fleksibilitasnya terkulai dan mereda, seperti bunga layu. Zhang Keifeng terkejut, dia melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa Suyun mengendalikan pedang naga terukir, tanpa sadar dia telah mencapai tanda aneh. Kamu benar-benar bisa mematahkan teknik pedangku. Zhang Keifeng tidak percaya. Pedang ilusi. Dengan tanda-tanda aneh yang dipenuhi dengan Profound Spirit Ki sebagai sumbernya, ia dapat melepaskan banyak jenis energi berbeda yang seharusnya tidak dimiliki pedang. Misalnya, ilusi, teknik replika, teknik larik, bahkan teknik mistis. Teknik pedang ilusi kamu adalah semacam seni fleksibel, itu melawan kekakuan pedang, menyebabkan musuh kamu terkejut. Namun, kelemahan fatal dari pedang ilusi adalah tanda aneh pada pedangnya. Jika seseorang menyerang mereka, itu akan menyebabkan energi dalam tanda aneh hilang. Dengan demikian, mematahkan teknik ilusi tanda aneh itu, menyebabkan kekuatan pedang ilusi kehilangan keefektifannya. Menghabiskan kekuatan ofensifnya. Petik 2. Suyun menjelaskan. Mendengar itu, hati Zhang Keifeng menjadi suram, ekspresinya juga menjadi sangat tegas. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu bahkan akan mengetahui teknik pedang yang tidak ortodoks seperti pedang ilusi, mengagumkan. Itu bukanlah sesuatu yang diturunkan oleh Sekte Pedang Abadi kepada aku, tetapi itu adalah sesuatu yang kadang-kadang akan dilatih oleh guru aku. Setelah melihat bahwa bakat aku tidak terlalu buruk, dia mewariskan teknik pedang ilusi ini kepada aku, dan di saat yang sama, dia menghadiahiku dengan pedang ilusi tanda aneh. Aku awalnya berpikir bahwa tidak ada seorang pun di daftar Sungai Gunung yang akan tahu tentang pedang ilusi, apalagi siapapun yang tahu cara mematahkannya. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku benar-benar akan bertemu seseorang seperti kamu. Melihat lawannya mengetahui kartu trufnya, pertempurannya sejak saat itu hanya akan menjadi lebih sulit. Zhang Keifeng tahu, jika dia tidak menggunakan semua kekuatannya, dia akan kalah dari lawan ini. Sebenarnya, Suyun belum pernah mendengar tentang pedang ilusi sampai dia bertemu dengan penatua pedang dan mendengarnya darinya. Orang-orang yang berlatih pedang ilusi semuanya jenius dari para jenius, karena itu membutuhkan banyak fokus dan sangat sulit untuk dipahami. Dia tidak menyangka Zhang Keifeng benar-benar menggunakan teknik yang sempurna seperti itu. Kalau begitu, aku akan berhenti bermain denganmu. Zhang Keifeng berteriak, memutar pedang fleksibel, ujung pedang mengeluarkan suara teriakan yang aneh. Cei! Suyun terkejut, sebelum dia bisa bereaksi, bila pedang melepaskan gambar ungu besar yang dengan kasar memukul dada Suyun. Bang! Suyun mundur beberapa langkah, tetapi dengan sangat cepat dia mendapatkan kembali keseimbangannya dan berhenti. Meskipun dia mampu mengganggu Profound Spirit Ki di dalam bila pedang melalui tanda aneh, itu hanya sesaat. Itu tidak mungkin untuk melumpuhkan pedang ilusi, jadi Zhang Keifeng masih bisa menggunakan kemampuan bertarung yang kuat. Namun, serangan itu tidak banyak mempengaruhi Suyun, dia menstabilkan kakinya dan menatap Zhang Keifeng, lalu dia menebas dengan keras. Pedang naga terukir melintas dengan aura cahaya mistis, Zhang Keifeng segera menggunakan pedang fleksibelnya untuk memblokir. Bang! Kedua pedang berbenturan, Zhang Keifeng merasa seolah-olah pedangnya telah menabrak gunung, kakinya terendam ke tanah, dia hampir tidak bisa berdiri diam, dan tanah tiba-tiba terbelah. Kekuatan seperti itu, pikirnya sambil mengatupkan giginya untuk menahan serangan kuat itu. Astaga, saat itu, pedang hitam pekat menyerang, langsung mengenai pedang naga terukir. Kiroh mendalam yang tirani dan kuat meresap melalui pedang naga terukir dan ke pedang fleksibel. Segera. Bang! Ledakan itu keluar. Tanda aneh kecil yang dipenuhi dengan kekuatan roh melepaskan riak energi, tempat di mana pedang fleksibel dan pedang naga terukir menyentuh melepaskan ledakan. Zhang Keifeng segera terbang keluar dan mendarat di lantai, memuntahkan darah dari mulutnya. Kakak senior Zhang. Orang-orang Sekte Pedang Abadi di bawah panggung berteriak. Mereka kemudian melihat Suyun bergerak, menghasilkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan muncul di samping Zhang Keifeng. Pedang gandanya menebas dengan liar, gambar pedang memenuhi langit, roh mendalam ki yang padat seperti cakar binatang buas, bergegas menuju Zhang Keifeng untuk mencabik-cabiknya.
Zhang Keifeng menghasut semua teknik pedangnya dan dengan panik membalas Su Yun, pedang fleksibel itu menari-nari seperti cambuk kulit, dengan ceroboh berayun maju mundur. Dentang-dentang-dentang, suara bentrok terdengar tanpa henti, roh mendalam Ki beriak, para penonton hanya melihat dua orang dikelilingi oleh sejumlah besar gambar pedang, itu sangat intens. Sangat cepat. Orang-orang Sekte Pedang Abadi sudah terpesona oleh pemandangan itu, meskipun keduanya di atas panggung tidak bertarung lama, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa pencapaian Zhang Keifeng dalam pedang tidak sebanding dengan Su Yun. Sangat cepat, tepat, garang. Teknik pedang itu aneh, semuanya lebih fokus pada titik-titik vital, tanpa gerakan palsu. Tarian pedang yang fatal seperti itu lebih seperti sesuatu yang akan dilatih oleh binatang iblis atau jahat. Wu Yun benar-benar mempelajari teknik pedang seperti itu, Penatua Klan, jika terus berlanjut, aku khawatir kakak senior Zhang akan kalah. Petik 2. Seorang murid di sampingnya tidak bisa menahan diri lagi dan berkata, "Awas." Long Xianli berkata dengan tenang, tapi tangannya terkepal erat. Jika Keifeng kalah, lalu jika Yan San juga kalah, apakah aku benar-benar harus mencium bajingan itu? Hati Long Xianli berantakan. Dia tidak tahu kedalaman Su Yun, untuk benar-benar dipoles di alam jahat, siapa yang tahu di alam kultivasi apa dia sekarang. Jika kedua murid itu benar-benar kalah darinya, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku, Long Xianli, benar-benar akan dipermalukan oleh pria licik dan suka menjilat itu? Memikirkan hal itu, Long Xianli mulai tersipu. Dia menggigit bibirnya, penampilannya yang murni dan suci menunjukkan kebingungan. Meskipun wajahnya ditutupi dengan kerudung, itu masih merupakan pemandangan yang memabukkan, dan para murid laki-laki di samping semua memperhatikannya seperti mereka linglung, bahkan murid perempuan pun terkejut, kecantikan yang linglung. Apa yang terjadi dengan Penatua Klan? Aku tidak tahu, tetapi Tetua Klan sangat cantik. Jika aku dapat menerima penghargaan Tetua Klan, seberapa bagus itu? Hei, berhentilah bermimpi. Bagaimana kita bisa menerima penghargaan dari orang seperti Klan Elder? Tapi Penatua Klan. Bang! Saat itu, panggung mengeluarkan suara gema rendah, seluruh orang Zhang Keifeng didorong keluar. Pada saat itu, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan luka pedang dan memar. Dia terengah-engah saat mundur, menjaga jarak dengan lawannya. Di sisi lain, Su Yun tidak mengalami cedera apapun. Sepertinya teknik pedang Zhang Keifeng tidak sebanding dengan Wu Yun. Itu benar. Semua penonton berdiskusi di antara mereka sendiri. Hati Zhang Keifeng dipenuhi amarah, tetapi wajahnya yang tampan tetap terjaga dan fasadnya sedingin es. Tiba-tiba, dia mengangkat pedang fleksibel di tangannya dan cahaya ungu pada bilah pedang berkembang. Setelah itu, lengannya bergetar. Saat dia memegang pedang yang fleksibel, dia dengan keras menusuk. Bang! Ujung pedang melepaskan satu set cahaya ungu tetapi dengan cepat menghilang. Itu tidak berdampak dan mengejutkan seperti yang dipikirkan orang. Semuanya tetap seperti semula, seolah-olah teknik mistik tidak diaktifkan. Hah! Kecurigaan melintas di mata Su Yun. Tapi sampai saat itu, dia tidak akan memberi belas kasihan sama sekali, dan bertarung dengan sengit melawan Zhang Keifeng, menyebabkan Zhang Keifeng terlihat sangat lemah, seolah-olah dia akan dikalahkan. Dia mengangkat pedang gandanya dan bergegas, kedua pedang itu sejajar, langsung menusuk jantung Zhang Keifeng. Zhang Keifeng mengungkapkan wajah ketakutan, tetapi tidak bereaksi tepat waktu. Sebelum dia bisa mengangkat pedangnya, kedua pedang itu menusuk kepala dan tengkoraknya. Uci, suaranya jernih dan jernih. Darah jatuh. Seluruh tempat segera menjadi sunyi. Su Yun tampak terganggu, dia segera menarik kembali pedangnya dan mundur. Jantung dan kepala Zhang Keifeng menerima tusukan, memperlihatkan dua rongga berdarah, darahnya menyembur keluar seperti orang gila. Dia benar-benar mati, dan langsung jatuh ke tanah. 288 Istana Suci. Dia meninggal. Semua orang di bawah terkejut. Banyak orang mulai berdiri, mata mereka terbuka lebar, melihat mayat Zhang Keifeng, mereka semua berseru. Wu Yun, kamu berani membunuh. Surga, Hakim. Wu Yun membunuh seorang pria. Dia membunuh Zhang Keifeng. Itu disengaja. Dia melakukannya dengan sengaja. Benar, Wu Yun membunuhnya dengan sengaja. Dia telah melanggar aturan kompetisi. Wu Yun, kamu berani meremehkan aturan dan membunuh seorang pria di depan umum. Apa yang harus kamu katakan untuk dirimu sendiri? Wu Yun, kamu kejam. Dengan sangat cepat, sekelompok orang mulai meneriakkan segala macam cacian. Suara mereka bersama, kata-kata mereka setajam pedang. Semua orang mengutuk dia, dengan semua kemarahan mereka terhadap dia, mencela dia bersama-sama. Saat itu, Long Xianli yang berada di singgasananya tidak tahan lagi. Dia berdiri dan berteriak keras dengan penampilannya yang cantik, Wu Yun. Kamu sangat kejam. Kamu berani membunuh orang dari sekte aku. Aku, Long Xianli, tidak bisa hidup di bawah langit yang sama denganmu. Kakak Wu Yun, aku tidak pernah berpikir kamu adalah orang seperti itu. Petik 2. Suara familiar lainnya keluar. Su Yun menoleh, hanya untuk melihat Wang Zhongshan dan yang lainnya juga berdiri dan menunjuk ke arahnya, mencelanya. Itu hanya sebuah kompetisi, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Dalam sekejap mata, Su Yun sudah menjadi musuh nomor 1, menerima kecaman dari orang banyak.
Hakim bergegas ke panggung, dan pergi untuk memeriksa tubuh Zhang Keifeng, lalu berteriak keras peserta Wu Yun. Kamu dengan sengaja membunuh seorang pria, dan melanggar aturan kompetisi daftar sungai gunung. Aku akan secara resmi mengumumkan dan secara resmi menghapus kualifikasi kamu, dan kamu akan dihukum sesuai dengan itu. Teman-teman, bawa Wu Yun ke bawah untuk dikunci. Dia akan menerima hukumannya setelah kompetisi daftar sungai gunung, dan kultivasi serta bakatnya akan dihancurkan. So. Dalam sekejap mata, 4 pelindung Qin Krik di sekitarnya semuanya bergegas ke panggung, menyerang Su Yun. Turun, Wu Yun. Pelindung Qin Krik berteriak saat mereka melepaskan bilah tajam dan dingin mereka. Wu Yun memandang mereka, menoleh dan melihat semua penonton. Dia sendirian dan tidak memiliki bantuan. Tiba-tiba, perasaan yang tak terlukiskan melintas di benaknya. Mungkinkah ini? So. Beberapa bilah tajam menusuk dada Su Yun dengan keras, rasa sakit yang tiba-tiba dan intens melonjak dari dadanya, dengan darah memuntahkan darinya. Hanya itu. Su Yun tidak melawan atau bahkan menghindar. Sebaliknya, wajahnya yang bingung dan terkejut, perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia mengangkat kepalanya, melihat Zhang Keifeng yang mati di tanah. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya, mengendalikan pedang naga terukir yang langsung terbang keluar dan dengan ganas menyerang mayat Zhang Keifeng. Tepat ketika pedang hendak menusuk kepala Zhang Keifeng, sekitarnya tiba-tiba berputar. Pelindung Qin Krik semua menghilang, penonton yang bersemangat di bawah panggung semuanya menjadi sunyi, semuanya duduk dan menonton dengan fokus. Bahkan hakim yang marah, diam-diam berdiri di depan panggung saat ini, menyaksikan semua yang terjadi di panggung dengan serius. Seolah-olah semua itu tidak terjadi. Itu semua ilusi. Seperti yang diharapkan, jadi semua yang terjadi barusan adalah ilusi. Su Yun sadar kembali, hanya untuk melihat susunan jejak pedang kuning redup di bawah kakinya, sementara Zhang Keifeng berdiri di sana dengan jari-jarinya menunjuk pada bilah pedangnya, mendesak energi pedang. Tapi tidak lama kemudian, Zhang Keifeng mundur beberapa langkah, tubuhnya menggigil, dan semua Swift Wind Spirit Ki di sekitar tubuhnya menjadi kacau. Dia dengan cemas menenangkan Ki-nya, dan menstabilkan tubuhnya. Setelah mendapatkan kembali napasnya, dia menatap Su Yun. Aku tidak pernah mengira kamu akan mampu menghancurkan dunia ilusi pedangku. Kuat. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan lama terjebak dalam ilusi tanpa mengetahui. Mereka akan berada di dalam begitu dalam, mereka tidak bisa membebaskan diri, maka aku dapat mengambil keuntungan dari itu. Aku tidak pernah berharap kamu menebaknya, bagaimana kamu melihat dan mengetahuinya. Petik 2. Melihatnya itu mudah. Meskipun kamu menggunakan dunia ilusi untuk membingungkan aku, kamu tidak mengenal aku, kamu juga tidak mengenal rekan tim aku. Jika aku membunuh kamu dalam kompetisi, mereka pasti tidak akan mengutuk aku, tetapi dalam ilusi, mereka memarahi aku dengan sangat panik, yang membuat aku berpikir itu palsu. Apakah begitu? Aku bahkan berharap sikap mereka terhadap kamu dapat menyebabkan pukulan serius pada kamu. Mungkin memang begitu, tapi masih ada alasan lain. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Alasan apa? Zhang Keifeng segera bertanya. Tapi Su Yun tidak mengatakan apa-apa, tatapannya diam-diam menatap Long Xianli. Long Xianli di dunia ilusi terlalu abnormal, membuatnya curiga. Melihat Su Yun tidak mengatakan apa-apa, Zhang Keifeng tidak bertanya lebih jauh, dia mendengus dan berkata dengan acuh tak acuh, terlepas dari itu, kamu baru saja beruntung. Aku tidak berharap menggunakan teknik itu untuk menang melawan kamu. Kami telah menyeret ini cukup lama, sekarang saatnya untuk mengakhirinya. Petik 2. Dengan mengatakan itu, dia melemparkan pedang fleksibel itu ke udara, dan dengan cepat mengeluarkan permata yang belum dipoles dari cincin penyimpanannya yang dia lemparkan ke arah pedang fleksibel itu. Membentuk segel tangan dan nyanyian, mulutnya bergumam sangat cepat, tidak ada yang tahu teknik mistis apa yang dia aktifkan. Pedang di udara mulai berputar sangat cepat, dalam sekejap mata itu menghancurkan batu giok kasar yang berubah menjadi bubuk halus yang mendarat di bilah pedang. Bahkan sebelum sedetik berlalu, pedang fleksibel itu berubah menjadi pedang giok. So! Pedang giok terbang dengan cepat, menyerang Su Yun. Teknik pedang kekaisaran sekte pedang abadi. Seseorang di bawah panggung berseru. Ketika pedang giok mendekati Su Yun, tiba-tiba berubah menjadi naga giok yang anggun dan gesit. Membuka mulutnya lebar-lebar, ia menukik, mencoba menelan Su Yun. Su Yun menjadi waspada, dia mundur beberapa langkah dan menggunakan pedangnya untuk memblokir. Bang! Naga giok menghantam bilah pedang, menyebabkan Su Yun mundur lebih jauh. Energi yang tidak masuk akal sudah cukup untuk menghancurkan gunung menjadi beberapa bagian dan membelah tanah menjadi 2. Siapa yang tahu jika Su Yun bisa menerima pukulan itu? Kekuatan seperti itu, teknik pedang kekaisaran sekte pedang abadi benar-benar luar biasa. Su Yun memuji dalam pikirannya, tetapi dia tidak akan menyerah. Dia tetap tenang dan mengaktifkan Spirit Essence-nya, dengan keras mendorong Profound Spirit Ki, kedua lengannya penuh dengan energi, dia bentrok langsung di kepala naga giok. Mengaum. Naga giok didorong ke belakang, berputar di udara, dan kemudian dengan kekuatan yang lebih besar lagi, ia bergegas menuju Su Yun. Itu menyerupai naga, tetapi pada akhirnya tetaplah pedang. Su Yun menatap Zhang Keifeng yang berada di belakang dengan tangannya membentuk segel dan mengendalikan naga giok. Matanya menjadi suram, dan dia melemparkan pedang di tangannya. Namun,
dia tidak melempar pedang naga terukir, dan malah melemparkan pedang kematian. Nilai pedang naga terukir terlalu rendah, tidak bisa dibandingkan dengan pedang giok, dan dia hanya bisa mengandalkan pedang kematian. Su Yun, dengan satu tangan membentuk segel tangan dari Limitless Sword manual, menghasut energi ke dalam Death Sword. Meskipun Death Sword masih dalam sarung pedangnya, kekuatannya yang mengesankan terlihat jelas. Terlepas dari item sihir kelas apa itu, energi masih bersifat spiritual, dan aspek itu adalah di mana Death Sword menang melawan banyak pedang lainnya. Melihat pedang kematian kuat yang masuk, semua penonton menahan napas. Mayoritas orang sudah mencari untuk melihat dari mana teknik sekte itu. Keahlian teknik pedang kekaisaran sekte pedang abadi adalah dalam kecepatan dan keterampilannya. Ketika pedang itu terbang, itu dapat berubah dengan 10.000 variasi, dan mampu maju dalam gerakan yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Teknik pedang kekaisaran Wu Yun entah bagaimana lebih spektakuler, agak misterius, tetapi kekejaman pedang lebih dalam, siapa yang tahu dari mana dia mempelajarinya. Petik 2. Puan Muda Wang, apakah Wu Yun anggota keluarga Wang kamu? Jujur, apakah Zhang Keifeng akan kalah dalam pertandingan ini? Siapa bilang Zhang Keifeng akan kalah? Tidak ada yang pernah mendengar tentang teknik pedang kekaisaran Wu Yun sebelumnya, dia jelas bukan lawan dari teknik pedang kekaisaran sekte pedang abadi kita, kalian semua tunggu dan lihat saja. Dentang. Saat itu, suara rendah terdengar, hanya untuk melihat pedang kematian dan naga giok bertabrakan dengan keras di langit, gelombang kekuatan roh tirani memancar, naga giok ditekan. Itu meraung dengan panik, seolah-olah mencoba untuk menghancurkan Death Sword, tetapi bahkan dengan kekuatannya yang besar, dia tidak dapat melakukan apapun pada Death Sword. Jika itu adalah pedang naga terukir, kemungkinan besar itu akan hancur di bawah naga giok, tetapi keteguhan pedang kematian adalah sesuatu yang tak terduga. Kedua pedang terus menyerang satu sama lain, menyebabkan suara pukulan terus berlanjut. Ini harus segera berakhir. Su Yun menghela nafas dalam pikirannya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan melambaikannya. Dentang-dentang. Pedang kematian tiba-tiba merilis gambar pedang berpendar yang mengalir melalui tubuh panjang naga giok dan langsung menuju Zhang Keifeng. Apa? Semua orang terkejut. Zhang Keifeng bahkan lebih heran, berkeringat dingin. Dia segera membalikkan tubuhnya dan menghindar ke samping. Tapi saat dia menghindarinya, gerakannya menyebabkan fokusnya goyah, dan kiroh mendalam pada naga giok segera menjadi lemah. Berderak. Suara berderit keluar saat naga giok itu segera dihancurkan oleh Death Sword, langsung jatuh ke tanah. Tidak ada yang bisa menghentikan Death Sword, sehingga segera terbang menuju Zhang Keifeng. Wajah Zhang Keifeng berubah, dia dengan cemas mengaktifkan ki-nya untuk menarik pedang giok kembali, tapi sudah terlambat, pedang kematian mencapainya lebih dulu dan menabrak kepalanya. Zhang Keifeng tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, dia mundur tanpa daya. Tapi saat dia bergerak, sesosok tubuh tiba-tiba menyapu ke sisinya, dan tinju menghantam dadanya. Kekuatan tidak masuk akal yang keluar dari tinjunya meletus dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Puci. Zhang Keifeng merasakan darahnya dan ki terbang ke dalam kekacauan, tenggorokannya menjadi manis sebelum memuntahkan mulut penuh darah. Pedang maut mengambil kesempatan untuk menyerang lagi, mengenai kepala Zhang Keifeng, menyebabkan dia terbalik. Menderita serangan berat, dia segera kehilangan kesadaran dan pingsan. Kemenangan. Kiroh yang mendalam di atas panggung secara bertahap bubar, pertempuran sengit akhirnya berakhir, dan para penonton menjadi gempar. Tidak ada yang mengira Zhang Keifeng akan kalah seperti itu. Karena Long Xianli, Su Yun tidak terus menyerang, dia mempertahankan pendiriannya dan mengambil kembali Death Sword, diam-diam menunggu hakim untuk mengumumkan hasilnya. Hakim berlari dengan cepat, memeriksa Zhang Keifeng yang pingsan, dia berdiri dan berteriak, kompetisi sekarang sudah berakhir. Pemenang, peserta Wu Yun. Wu Yun akan dipromosikan sebagai peserta kelompok naga, dan telah mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat daftar Sungai Gunung. Dengan mengatakan itu, penonton yang terdiam karena pengumuman itu langsung menjadi gempar sekali lagi. Ya. Wu Yun, kerja yang baik, haha. Aku tahu kamu akan menang. Di mana kamu mempelajari teknik pedang kekaisaran kamu? Bahkan teknik pedang kekaisaran sekte pedang abadi bukanlah lawanmu. Haha, aku menang besar kali ini. Seseorang berteriak kegirangan, dia benar-benar senang Wu Yun menang dan dipromosikan, tetapi ada juga orang yang senang memenangkan taruhan mereka. Tentu saja, ada komentar kasar juga, orang-orang yang kalah taruhan marah, sampai-sampai mereka ingin naik panggung untuk mengalahkan Zhang Keifeng sampai mati. Kami bertaruh banyak padamu, dan kamu benar-benar kalah. Wajah sekte pedang abadi telah hilang olehmu. Anak nakal yang tidak berguna. Petik 2. Kamu orang-orang sekte pedang abadi mengklaim sebagai nomor satu dengan teknik pedang kekaisaran, tetapi dari apa yang terjadi hari ini, sepertinya tidak. Harta karun aku. Ada banyak orang yang melecehkan dan mengejek orang-orang sekte pedang abadi dalam kemarahan, semua murid ingin menutup mulut mereka, tetapi kemudian, Long Xianli berbicara. Tolong kirim Keifeng ke perawatan. Suara lembut dan manis itu, mirip dengan suara alam, berbicara dengan elegan, jangan marah pada mereka, biarkan mereka marah. Di dunia,
Pasti ada pemenang dan pecundang, menang atau kalah satu putaran tidak banyak, kendurkan cara berpikir kamu. Jika keadaan pikiran kamu tidak tenang, kamu tidak dapat melihat pada tingkat yang lebih tinggi. Baiklah, mari kita pergi. Petik 2. Dengan itu, dia berdiri dan pergi. Melihat itu, para murid hanya bisa menahan amarah mereka dan berbalik untuk pergi. Suyun menghela napas lega di atas panggung, tinjunya mengepal samar. Akhirnya, aku telah memasuki kompetisi peringkat. Dia bergumam ringan. Karena aku di sini sekarang, tidak banyak lagi yang harus aku lakukan. Peserta Wu Yun. Saat itu, pejabat di bawah memanggilnya. Mendengar itu, Suyun melihat pejabat itu mengambil lencana pesanan emas dan menyerahkannya. Ini adalah ordo kualifikasi Istana Suci, kamu telah berjuang menuju kompetisi peringkat, dan memegang kesempatan untuk memasuki Istana Suci. Tahan dengan baik. 289 gerakan dalam bayangan, subscribe Penatua. Meski kompetisi digelar serentak, beberapa pertandingan berakhir dengan cepat, sementara yang lain lebih lambat. Ketika Suyun menyelesaikan pertandingannya, sisanya masih dalam perjuangan pahit, dan menurut aturan, dia dapat kembali ke guanya untuk menunggu sampai kompetisi berakhir, dan kemudian kompetisi peringkat daftar Sungai Gunung akan dimulai. Tak lama, malaikat anggun dan murni seperti manusia yang muncul di atas manusia diam-diam muncul di dalam gua. Aku berkata, Xian Li, dari mana kamu belajar kebiasaan buruk untuk tidak mengetuk pintu? Di masa lalu, kamu seperti itu di keluarga Su, mengapa kamu tidak berubah setelah bertahun-tahun? Petik 2. Suyun yang duduk bersila membuka matanya, dan menatap orang yang berdiri di depannya. Long Xianli mendengus dan berkata, ini adalah gua, di mana pintunya? Dan selanjutnya, jika aku ingin datang, aku bisa datang. Jika aku ingin pergi, aku bisa pergi, siapa yang bisa menghentikan aku? Nada yang begitu sombong. Suyun melepas topengnya, wajahnya yang pucat menunjukkan senyuman, Penatua klan Long sangat kuat, bagaimana kamu bisa mengirim seorang murid yang bahkan tidak mampu menahan serangan? Hehehe, teknik pedang kekaisaran sekte pedang abadi kamu hanya begitu. Petik 2. Kamu. Mendengar itu, Long Xianli sangat marah, dan ketika melihat senyum arogannya, kemarahan di hatinya menjadi lebih kuat, dia ingin bergerak dan memberinya pelajaran. Hei, Xianli. Bagaimanapun kamu juga seorang ahli, tidak bisakah kamu lebih berpikiran terbuka? Itu hanya lelucon, tidak bisakah kamu memberitahu? Suyun segera berbicara. Menghadapi orang sepertimu, aku tidak perlu berpikiran terbuka. Long Xianli mendengus. Apakah begitu? Tatapan Suyun tiba-tiba menjadi lurus, menatap lurus ke arah dada penuh Long Xianli di bawah kain muslin yang tipis. Long Xianli terkejut. Dia mengikuti matanya dan, menyadari bahwa dia sedang menatap dadanya, dia segera menutupinya dengan kedua tangannya dan berkata, apa yang kamu lihat? Junior yang tidak tahu malu. Jika kamu berani menghujat senior ini lagi, senior ini akan menggali mata kamu. Oke, aku akan berhenti bercanda denganmu. Suyun terkekeh, lalu berkata, lagi pula, aku sudah menang melawan Zhang Kaifeng, yang tersisa hanyalah Bai Yansan, jika aku menang melawannya, sebaiknya kau tidak melupakan janjimu. Dia menunjuk kulitnya sendiri yang tebal dan berkata, Zhang Kaifeng bukanlah muridku yang paling berbakat dari sekte pedang abadi. Kamu menang melawannya hanya kebetulan, tunggu sampai kamu menghadapi Yansan. Bai Yansan, dia dikalahkan olehku sebelumnya, aku bertanya-tanya seberapa besar kekuatannya tumbuh sejak terakhir kali. Petik 2. Kau pasti akan terkejut, Suyun, sebaiknya kamu tidak kalah sebelum bertemu dengan pedang putih. Jika tidak, tetap akan dianggap sebagai kerugian kamu. Kamu sebaiknya bersiap untuk pergi ke makam Penatua klan Shen Hong dan bersujud. Aku, Suyun tersenyum, tatapan tegas melintas di matanya, aku tidak akan kalah, santai. Melihat itu, Long Xianli terkejut, mengapa ekspresi Suyun tiba-tiba menjadi sangat serius. Mungkinkah dia benar-benar ingin mendapatkan posisi di daftar Sungai Gunung? Long Xianli berpikir. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati, diikuti oleh arus yang bergelombang melintasi gunung. Ki hijau lumut yang bercampur dengan angin perlahan memudar. Di puncak di mana jarang ada tanda-tanda tempat tinggal manusia. Dua sosok perlahan berjalan ke tebing dan mengamati pemandangan Sungai Qin. Seorang pria dan seorang wanita, pria yang mengenakan jubah berwarna merah darah lengkap, kepalanya terkulai rendah, penampilannya tertutup, tubuhnya mengeluarkan bau darah. Wanita itu sangat memikat, mengenakan gaun hijau giok penuh, penampilannya sangat menawan, terutama pupil hijau gioknya, mereka sangat anggun, seolah-olah matanya bisa berbicara, dan tubuh yang sangat indah, tidak bisa menutupi aura mulianya. Di tangannya, dia memegang tengkorak pucat yang mematikan, melepaskan sedikit kekuatan iblis roh aneh, membentuk kekosongan. Mata hitam pekat tengkorak manusia pucat itu segera menembakkan dua lampu hijau yang menghantam kehampaan. Dalam sekejap, kehampaan menunjukkan pemandangan tempat yang gaduh. Adegan itu mengungkapkan banyak panggung, dengan penonton di sekitar panggung, dan para pemuda terlibat dalam perkelahian di atas panggung. Apakah ini putaran terakhir? Wanita giok kehijauan berbicara dengan lembut, suaranya manis namun mempesona. Ya. The Blood Noble melipat tangannya di dadanya dan tersenyum, aku ingin tahu, metode apa yang kamu miliki untuk menyelinap ke Qin Creek.
Ada begitu banyak ahli di King Creek, para pembudidaya roh sebanyak pasir di tanah, hanya untuk beberapa harta daftar sungai gunung, kamu bersedia mengambil risiko seperti itu. Apakah itu layak? Mereka bukan hanya beberapa harta. Kamu tahu tentang hal-hal Dao Iblis Roh, sampai sekarang, aku tidak punya cara untuk mundur. Wanita giok kehijauan berbicara dengan acuh tak acuh. Lalu, apa rencanamu? Pelindung sungai Qin semuanya misterius dan tak terduga, informasi tentang mereka sangat sedikit dan langka. Bukannya aku tidak melakukan persiapan apapun, aku memperoleh beberapa informasi dari beberapa hari terakhir, semua pelindung yang muncul dalam kompetisi semuanya sudah dianggap sebagai pelindung King Creek yang lebih lemah di atas mereka, seharusnya ada keberadaan yang lebih kuat. Petik 2. Keberadaan yang lebih kuat, maka mereka sudah berada di alam bintang roh. Jika hanya satu atau dua, maka itu tidak akan terlalu sulit, tetapi jika ada lebih banyak, aku khawatir bahkan jika kamu dan aku bergandengan tangan, akan sulit untuk melakukan apapun di depan mereka. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, pelindung King Creek mudah ditangani, aku sudah punya rencana. Wanita batu giok kehijauan itu memiliki tatapan galak di matanya saat dia berbicara, tujuan aku adalah perbendaharaan King Creek. Hadiah dari semua kompetisi daftar sungai gunung sebelumnya semuanya dipasok oleh pelindung sungai Qin. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi aku tahu tentang itu. Sungai Qin memiliki simpanan harta karun yang besar, tetapi disimpan oleh orang-orang sungai Qin, dan mereka pergi sesuai dengan keinginan pemilik perbendaharaan. Dia telah meninggalkan pesan, untuk memberitahu mereka untuk mengadakan kompetisi Mountain River List, dan menggunakan harta di perbendaharaan sebagai hadiah. Sekarang aku sudah di sini, sekarang saatnya untuk menyerahkan perbendaharaan kepada aku. Petik 2. Setoran harta karun. Bangsawan darah yang berada di sisinya terkejut untuk sementara waktu, dari mana kamu mendapatkan informasi ini? Ayah aku memberitahu aku tentang hal itu di masa lalu, mereka yang datang ke benua bela diri langit, ini adalah salah satu alasan utama. Lalu, apakah kamu tahu di mana deposit harta karun berada? Tidak, aku tidak, tetapi segera, aku akan melakukannya. Secepatnya, kapan? Ketika mereka pergi dan mengambil harta itu. Kapan mereka mengambil harta itu? Alis bangsawan darah berkerut, tetapi dengan sangat cepat dia mengerti apa yang dia maksud. Dia menyaksikan wanita batu giok kehijauan itu berbalik dan melihat sekelompok iblis dan hantu, dan dia meraung, apa kemajuan penyebarannya. Beberapa iblis roh berkepala banteng bergegas ke depan dan berlutut. Melapor kepada guru, kami akan menyelesaikannya dalam 3 hari. Sangat bagus. Wanita giok kehijauan itu menganggukkan kepalanya, dan melihat ke arah Blood Noble, dan berkata, bersabarlah selama 3 hari lagi. Terus lindungi Ki di sini selama 3 hari, itu tidak sulit, tapi aku harap tidak akan ada kegagalan lagi. Yang mulia putri yang terhormat dan terkasih, jika misi ini gagal lagi, aku pikir kolaborasi kita akan berhenti. Petik 2. Darah bangsawan tertawa dan berkata, akan ada hari di mana kolaborasi kita akan berhenti, tapi bukan kali ini. Di luar area kompetisi, ada barisan kendaraan dan tunggangan menuju aula Istana Hikmat, di sekitar gerbong banyak ahli berwarna cerah. Setiap orang memegang pedang yang lebar dan berat, terlepas dari pria atau wanita, mereka mengesankan. Namun, di antara kelompok pria dan wanita barbar, ada sekelompok wanita mengenakan jubah dengan jejak kepingan salju, para wanita semuanya cantik, anggun dan halus, terutama wanita yang berjalan di depan, dia bahkan lebih elegan dan kecantikannya. Itu memabukkan, kecantikan yang bisa mencekik orang ini, tidak menggoda atau murni, hanya kecantikan biasa. Kulitnya telanjang tanpa riasan, wajahnya halus dan cantik, matanya tampak mengumpulkan semua keindahan dan kilau dunia, sangat spiritual dan mistis. Tubuhnya kencang, kulitnya putih bersih, kulitnya sehalus batu giok, hidungnya seperti terbuat dari batu giok, seluruh tubuhnya ditutupi dengan estetika. Lusisan yang menunggangi kuda putihnya di depan mengangkat alisnya berulang kali, menatap wanita cantik itu, matanya terus menunjukkan jejak gairah. Setelah berjalan selama berhari-hari, kami akhirnya mencapai King Creek. Nona Minger, nanti, jangan buru-buru memasuki Istana Suci, pergi dan istirahat dulu. Tunggu kompetisi pemilihan grup naga selesai, dan lakukan beberapa persiapan, dan dapatkan peringkat yang bagus di daftar. Petik 2. Lusisan tersenyum dan berkata. Tapi, wanita itu hanya menganggukkan kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat ini, Lusisan merasa canggung. Meskipun dia mengandalkan kekuatan pavilion pisau tinta sebagai imbalan atas kesempatan untuk bepergian bersama Minger, tetapi sepanjang jalan, Su Minger mempertahankan sikap acuh tak acuhnya. Dia tidak dingin atau bergara padanya, menyebabkan dia merasa tidak enak. Su Minger adalah orang yang baru saja bergabung dengan Istana Giok Salju, Lusisan tidak peduli sedikit pun tentang sekte kecil itu, tetapi ketika dia secara kebetulan melihat Su Minger di sekte tersebut, dia langsung terkejut. Kekuatan, bakat, kecantikannya jauh melebihi rata-rata orang, dan dia benar-benar kecantikan yang tak tertandingi di generasinya. Pada saat itu, Lusisan bersumpah dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah menyerah untuk mengejarnya, jadi dia menggunakan pengaruhnya di pavilion pedang tinta untuk berinteraksi dengan orang-orang Istana Giok Salju. Secara kebetulan, pavilion Bila Tinta memiliki niat untuk menyerap Istana Giok Salju, jadi mereka memanfaatkan situasi tersebut dan menggunakan Lusisan sebagai titik terobosan, untuk membangun koneksi dengan Istana Giok Salju. Tapi sikap Su Minger jauh lebih dingin dari apa yang mereka semua pikirkan, menyebabkan Lusisan terjebak dalam masalah pelik.
Apakah teman-temanku dari Ingblade Pavilion dan Snow Jade Palace? Saat itu, suara yang menonjol dan lesu keluar, diikuti oleh sekelompok orang yang berjalan keluar dari sisi jalan. Mendengar itu, semua orang berhenti di jalur mereka. Suminger melihat ke arah dari mana suara itu berasal, hanya untuk melihat seorang pria tua dan seorang pria muda dengan sekelompok penjaga dengan peralatan berkualitas tinggi berjalan ke arah mereka. Orang tua itu memiliki kulit keriput, mengenakan jubah hitam, ekspresinya tegas dan pendiam, kemungkinan besar dia adalah seorang ahli. Pria muda itu memiliki senyum di wajahnya, alisnya tajam, dia tampak menawan dan anggun dengan tangannya di atas pedang hijau ramping yang jernih. Pedang itu tidak memiliki sarung, dan bilahnya melepaskan lampu hijau, itu jelas bukan senjata biasa. Lin Tianyin. Lu Sisan mengerutkan kening saat dia bertanya. Kakak Lu, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Lin Tianyin menyapa dengan kepalan tangan dan membungkuk kepada kedua orang itu. Lu Sisan tidak tersenyum seperti Lin Tianyin, tetapi malah memiliki wajah hitam saat dia berkata, aku kalah darimu terakhir kali, tapi kali ini, aku akan melihat bagaimana kamu menderita. Oh, mendengar itu, Lin Tianyin tersenyum, dan tertawa, Lu Sisan. Aku memanggil kamu saudara Lu dan menyapa kamu, ini murni etiket, jika kamu membuang etiket kamu, kamu bahkan tidak akan memiliki apa-apa. Paling-paling, kamu akan dikalahkan oleh bawahan aku. Tolong jangan memanjat aku. Petik 2. Kamu, Lu Sisan sangat marah, dia ingin menghunus pedangnya. Orang-orang di pavilion bila tinta menyentuh bila di pinggang mereka, seolah-olah mereka akan mengambil tindakan. Semuanya, jangan gegabah. Suminger berbicara, suaranya yang menyenangkan seperti mata air yang memercik di telinga mereka, orang yang mendengarnya berbicara akan merasa nyaman dan menikmati momen itu. Pupil matanya yang cerah menyapu, dan mulutnya terbuka, ini adalah King Creek, tanah istana suci, jika ada yang membuat keributan di sini, kualifikasi kamu untuk berpartisipasi akan dihapus, jadi semuanya, tolong pertimbangkan kembali tindakan kamu, apapun itu. Keluhan yang kamu miliki dapat diselesaikan dalam kompetisi. Petik 2. Nona Minger benar, Lu Sisan menyimpan pedangnya dan mendengus, Lin Tianyin. Kami akan bertemu di kompetisi, dan pada saat itu, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Atas dasar apa kamu pantas mengatakan itu? Lin Tianyin tertawa, Lu Sisan, berhenti berpikir cintamu akan terbalas. Alasan mengapa aku datang ke sini hari ini bukan untukmu, tapi untuk Nona Suminger ini. 290 kompetisi peringkat. Minger belum pernah bertemu tuan ini sebelumnya, bolehkah aku bertanya mengapa kamu mencari Minger? Suminger berbicara dengan acuh tak acuh. Lin Tianyin sekali lagi membungkuk dengan anggun ke arah Suminger yang duduk di atas seekor binatang kilin, mengungkapkan senyuman, dikatakan bahwa Istana Giok Salju telah mempersiapkan seorang jenius berbakat lainnya, bahwa orang ini memiliki bakat luar biasa, dengan kultivasi yang menakjubkan, dan bahkan keindahan yang lebih mengejutkan. Dikatakan juga bahwa bisa melihat wajah orang ini sama saja dengan mencongkel ke surga, seseorang yang jarang terlihat di dunia ini. Ketika Lin Tianyin awalnya mendengar desas-desus ini, Tianyin mencemoohnya dan berpikir bahwa kata-kata yang disebarkan menjadi semakin tidak masuk akal. Namun, aku cukup beruntung untuk bertemu dengan Nona Suminger, di mana Tianyin menyadari bahwa aku telah membuat kesalahan yang sangat besar. Jadi rumor itu benar. Nona Minger benar-benar cantik yang mampu menjadi kejatuhan kota, kecantikanmu mengalahkan bulan dan mempermalukan bunga, orang seperti itu seharusnya hanya milik surga. Hanya saja, meskipun kecantikan Nona Minger tidak diragukan lagi, tapi aku bertanya-tanya apakah kekuatan Nona, seperti yang dikatakan rumor, sangat kuat dan luar biasa tak tertandingi. Itu hanya lelucon orang-orang, Tuan Muda Lin, kamu tidak bisa memperlakukannya sebagai kebenaran. Minger dan Tuan Muda Lu baru saja mencapai King Creek hari ini, dan selalu berada di jalan, jadi lelah sekarang, kami tidak akan menemani Tuan Muda Lin dan akan mengucapkan selamat tinggal sekarang. Suminger berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada niat ofensif atau niat untuk menjilat. Melihat bahwa Suminger juga memperlakukan Lin Tianyin yang arogan dengan sikap yang sama, Lu Sisan segera merasa manis dan sangat santai, dan juga mulai berbicara, Lin Tianyin, Nona Minger sama sekali tidak tertarik padamu, jadi kembalilah ke tempat asalmu, dan berhenti menghalangi jalan kita harus pergi dan beristirahat, dan karena kompetisi peringkat daftar Sungai Gunung akan berlangsung dalam beberapa hari, maka jika kamu ingin menantangku atau Nona Minger, sampai jumpa di kompetisi. Mendengar itu, Lin Tianyin tidak terganggu sama sekali, pada kompetisi peringkat, aku secara alami akan berdebat dengan Nona Minger, tetapi alasan aku datang ke sini hari ini, bukan untuk menantang Nona Minger, tetapi untuk tantangan tertulis. Petik 2. Tantangan tertulis. Bukankah itu sama dengan menantangnya? Beberapa murid perempuan dari Istana Giok Salju bertanya dengan ragu. Tidak benar, menantang itu menantang, tantangan tertulis adalah tantangan tertulis, bagaimana kamu bisa menyatukannya? Ketika dia selesai berbicara, Lin Tianyin mengeluarkan 2 amplop dari cincin penyimpanannya, memberikannya kepada lelaki tua di sampingnya yang menerimanya. Orang tua itu berjalan mendekat, dan memberikannya kepada Lu Sisa dan Suminger, satu orang satu amplop. Suminger mengangkat alisnya sedikit, tetapi tidak langsung membuka amplop itu. Lu Sisan di sisi lain, bahkan tidak menunggu. Dia membuka amplop itu dengan cepat dan efisien, lalu dia mulai membacanya.
Pada kompetisi peringkat, siapapun yang menang, pihak lain harus menerima persyaratan apapun dari pemenang. Siapa yang pertama kali dikeluarkan dianggap kalah. Tantangan tertulis semacam apa ini? Lu Shisan bertanya. Untuk mengatakan itu adalah tantangan tertulis juga terlalu banyak, itu hanya bisa dianggap sebagai janji, kurasa. Lin Tianyin tertawa, ini adalah janji antara aku dan kalian berdua. Dalam kompetisi peringkat yang akan dimulai dalam beberapa hari, aku ingin terlibat dalam kontes dengan kalian berdua, dan jika aku beruntung. Bahkan untuk bertemu kalian berdua, siapa yang kalah harus setuju dengan syarat yang diberikan oleh pemenang, dan jika kita tidak cocok, maka siapapun yang pertama kali dikeluarkan, harus menyetujui satu syarat, jika keduanya setuju, silakan tanda tangani di atas kertas itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Lu Shisan bertanya. Ini hanya permainan kecil saja. Mengapa, saudara Lu, kamu tidak berani menerima? Lin Tianyin tertawa. Ekspresi Lu Shisan sedikit bergoyang, dia menarik napas dalam-dalam dan menjawab, saat itu ketika aku kalah darimu, aku selalu merasa malu dan telah berlatih keras selama bertahun-tahun. Meskipun aku, Lu Shisan bukan seorang jenius mutlak seperti Nona Minger, aku jelas bukan seorang kultivator biasa. Karena kamu telah mengeluarkan kondisi seperti itu, jika aku tidak menerima, bukankah itu kehilangan wajah pavilion pisau tinta aku? Baik, aku menerima. Selesai, Lu Shisan menggunakan spirit ki untuk membuat luka kecil di jarinya, menggunakan tetesan darah, dia menorehkannya di atas kertas. Luar biasa. Lin Tianyin bertepuk tangan dan menatap pria tua di sampingnya. Orang tua itu segera berjalan mendekat dan mengambil kertas itu dan menyimpannya. Tuan Muda Lin, Minger datang ke sini hari ini hanya untuk menghormati keinginan tuanku. Selain itu, Minger tidak ingin memiliki masalah sampingan lainnya. Selesai, Su Minger melemparkan amplop di tangannya, menyebabkannya melayang kembali ke arah Lin Tianyin. Nona Minger, apakah kamu memandang rendah Tianyin? Lin Tianyin berkata sambil tersenyum. Mengapa Tuan Muda Lin mengatakan itu? Aku akan memberitahu kalian yang sebenarnya. Selain 10 individu teratas, aku telah mengirim surat janji yang sama persis ini kepada yang lain. Tujuanku adalah berjuang untuk masuk 10 besar, dan hampir semua orang baik padaku. Hampir semua orang menerima janji ini, kecuali kamu Nona Minger. Untuk tidak memberi diri aku wajah, jika itu tidak memandang rendah Tianyin. Lalu apa lagi yang bisa terjadi? Tuan Muda Lin, kamu terlalu banyak berpikir, kekuatan Minger biasa-biasa saja, dan bukan tandingan Tuan Muda Lin, jadi aku tidak menerimanya, jadi aku harap Tuan Muda Lin tidak akan membuat tebakan liar. Dengan mengatakan itu, Su Minger mengangguk ke Lu Shisan, lalu mengendalikan binatang kilinnya untuk terus berjalan. Lin Tianyun tersenyum, dia tidak menghentikannya, tetapi semua orang bisa melihat niat dingin di matanya. Lin Tianyin, kita akan bertemu di kompetisi. Lu Shisan bergumam ketika dia berjalan melewatinya. Aku benar-benar berharap kamu bisa mengejutkanku. Lin Tianyin tersenyum. Setelah nama peserta grup naga ditentukan, kompetisi peringkat daftar sungai gunung dimulai. Hanya ketika kompetisi akan dimulai, Su Yun menyadari bahwa kompetisi peringkat tidak untuk umum, menyebabkan dia kecewa. Namun meski begitu, Qin Krik masih mengumpulkan banyak orang untuk kompetisi. Dalam beberapa hari terakhir, Long Xianli akan memasuki guanya dan berbicara dengannya, meskipun mereka berdua sering bertengkar, mereka tidak berkelahi sama sekali. Tentu saja, mereka berdua terus berbicara, dan tidak bisa tidak berbicara tentang Fu Su dan wanita bertopeng yang mereka temui di luar sungai Qin hari itu. Fu Su telah terungkap, dan tidak berada di Qin Krik lagi, tetapi wanita bertopeng itu tidak mengungkapkan identitasnya, menambahkan bahwa Su Yun tidak tahu siapa dia hanya bisa mengganti topengnya dan melanjutkan kompetisi. Di satu sisi, Fu Su mungkin mencari lokasi Su Qinger, tapi Qinger seharusnya tidak berada di Qin Krik karena orang-orang dari Profound Sky Sect juga berpartisipasi. Kecuali Qinger tidak mengetahuinya, bukankah dia akan melemparkan dirinya ke dalam jaring? Jadi satu-satunya tujuannya adalah untuk mendapatkan True Heaven's Mirror, dan bisa mengabaikan yang lainnya. Kompetisi putaran naga telah resmi berakhir. Setelah semua orang beristirahat selama 10 hari, mereka diberi pemberitahuan resmi dari para pembudidaya Qin Krik. Kompetisi peringkat daftar sungai gunung benua langit bela diri, secara resmi akan dimulai pada sore hari. Menerima berita itu, Su Yun berkemas dan meninggalkan guanya. Wang Zhongshan dan yang lainnya juga akan pergi, karena mereka tidak dapat menyaksikan pertempuran di Istana Suci, tinggal akan membuang-buang waktu. Wang Zhongshan perlu bergegas kembali ke keluarga Wang untuk memulihkan diri, dia menderita luka parah dari kompetisi, dan mungkin akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk pulih sepenuhnya. Li Qing dan yang lainnya sangat ingin berlatih, tetapi yang paling cemas tidak diragukan lagi adalah Hong Yan. Karena penampilan Wu Yun, dia sudah lama dipandang sebagai idola olehnya, terutama setelah mengalahkan Bei Xuanming. Hong Yan mengerti, hanya dengan menjadi lebih kuat dia bisa melindungi dirinya sendiri dan orang lain, jadi dia ingin menjadi seperti Wu Yun, dan pada akhirnya juga memilih untuk pergi. Hari Su Yun memasuki Istana Suci juga merupakan hari di mana Su Yun mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Su Yun memamerkan dirinya sebagai salah satu pengkhianat, tapi ini tidak mempengaruhi dia dari berteman, tentu saja, teman yang dianggap layak. Ketika Wang Zhongshan dan yang lainnya pergi, di Sungai Qin, Su Yun sekali lagi kesepian.
Ketika siang tiba, Su Yun memeriksa pil darah abadi panggang besar di dalam cincin penyimpanannya. Setelah menyiapkan segalanya, dia mengikuti penggarap Sungai Qin menuju bagian tengah Sungai Qin, Istana Suci. Di jalan, dia bertemu dengan banyak pembudidaya roh yang tidak pergi. Mereka semua melepaskan aura cahaya saat mereka menyaksikan peserta kelompok naga saat mereka berjalan melewatinya. Untuk dapat masuk ke dalam kelompok naga sudah dianggap suatu kehormatan yang tinggi, karena itu berarti orang tersebut dapat berjuang untuk masuk ke dalam 100 besar daftar sungai gunung. Seberapa besar benua bela diri langit? Ada pembudidaya muda yang tak terhitung banyaknya, sehingga untuk dapat masuk 100 teratas dari dalam orang-orang ini, yang secara alami mewakili kekuatan di atas generasi yang sama, dan mengandalkan sorotan ini, semua peserta kelompok naga ini dapat menggunakan otoritas dan kekuatan di dalam diri mereka sendiri. Wilayah, dan naik peringkat dengan cepat. Apakah itu Wu Yun? Wu Yun yang berasal dari Long Hao Nation. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Aku mendengar teknik pedang kekaisarannya tidak terkalahkan, bahkan orang-orang sekte pedang abadi tidak dapat mengalahkannya. Aku ingin tahu dari siapa dia mempelajarinya. Siapa yang peduli dengannya, dia hanya berhasil masuk ke kompetisi peringkat, dia bahkan tidak berada di peringkat 20 besar, dari kelihatannya, aku pikir maksimumnya adalah sekitar peringkat 50. 50. Kamu pikir dia tidak bisa bertarung untuk masuk 20 besar? Tidak hanya dia, aku memperkirakan tidak ada orang lain yang mampu berjuang untuk masuk ke 20 besar. Mengapa kamu mengatakannya? Ini semua jenius dari puluhan ribu orang, bakat, teknik mistik, harta, kultivasi mereka semuanya tiada taraf. Untuk dapat berjuang di sana, bagaimana mereka bisa menjadi orang biasa? Begitu banyak dari mereka, dan kamu mengatakan tidak ada yang bisa masuk 20 besar. Aku tidak percaya itu. Kamu tidak percaya? Berarti kalian tidak mengerti Mountain River List. Biar ku beritahu, top 20 Mountain River List 8090% semuanya dimonopoli oleh peserta unggulan. Kamu berpikir bahwa Qin Creek akan secara acak memilih peserta yang diunggulkan. Itu karena peserta yang diunggulkan semuanya sangat kuat, itu sebabnya mereka tidak diharuskan untuk berpartisipasi dalam seleksi, dan langsung diberi peringkat, jika tidak mereka akan menghancurkan seluruh kompetisi seleksi. Kelompok orang yang telah memasuki kelompok naga ini pasti kuat, tetapi untuk bertarung melawan peserta unggulan, aku ragu mereka bahkan bisa bertahan dalam satu pertukaran. Apa? Itu menakutkan. Kamu harus percaya di mata pejabat Qin Creek, peserta unggulan yang mereka pilih adalah semua orang dengan kemampuan sejati. Sayangnya kita tidak bisa memasuki Istana Suci. Aku benar-benar ingin menyaksikan para jenius sejati saling menyilangkan pedang secara langsung. Siapa yang tidak mau? Mendesah. Kultivator membawa Su Yun ke ruang kosong raksasa di depan Istana Suci. Istana Suci dibangun dalam formasi susunan, dengan 40 pembudidaya berjubah putih dan bertopeng putih berdiri di pintu masuk. Su Yun mengukur Istana Suci yang besar. Istana Suci seperti gunung raksasa, struktur surgawi yang dibangun oleh pengrajin terampil yang tidak diketahui siapapun. Patung banyak makhluk hidup diukir di dinding, itu adalah pemandangan untuk dilihat, dan setiap interval 2 meter, ada esensi arai. Menghitung mundur, hanya di batas luar Istana Suci, kemungkinan besar ada 10.000 formasi susunan. Siapa yang tahu komposisi interiornya terbuat dari apa, kemungkinan besar dindingnya bahkan struktur mistis. Ketika Su Yun berjalan, ada lebih dari 10 peserta kelompok naga yang tersebar di sekitar yang juga telah mencapai. Ada banyak pembudidaya roh di tahap kelima dari alam jiwa roh. Bahkan ada beberapa yang pernah didengar dan ditemui Su Yun sebelumnya. Dikenal luas karena kekuatannya yang brutal, yang terlatih dalam True Divine Spirit Ki adalah Xiao Yuan Ba, yang memegang 2 palu besar. Ada desas-desus bahwa setiap pertandingannya berakhir dengan panggung hancur berkeping-keping, dan lawan-lawannya semua dipukuli sampai setengah mati dan lumpuh, dia tirani. Dan ada juga Mo Ye, Chang Hong, semua peserta terkenal dari kompetisi seleksi ini mampu berjuang menuju kelompok naga. Tapi selain orang-orang ini, ada juga orang lama yang akrab dengan Su Yun. Lei Tiandong, yang juga kakak senior Sun Zimiao. Ketika Su Yun berjalan mendekat, tatapan Lei Tiandong terkunci pada tubuhnya. Matanya menyimpan niat membunuh. Terima kasih sudah subscribe Penatua.